login ya. Jadi nanti kalau teman-teman sudah login gitu ya, nanti akan udah punya akun ya, loginnya nanti seller.shopee.co.id. Nah kalau udah seller.shopee.co.id, nanti teman-teman akan login menggunakan akun Shopee, sehingga nanti akan langsung muncul halaman seperti ini. Oke, nah langkah-langkahnya setelah punya toko di Shopee itu apa aja? Nah ini sebetulnya ada banyak ya, nanti fitur-fitur kita bahas. Nah setelah webinar malam hari ini nanti akan ada program mentoring teman-teman. Program mentoring itu benar-benar dari nol, dari dasar, dari yang nggak punya produk, kita bantu pilih produk, bahkan ada bocoran. Ya bocoran produk laris itu bisa langsung kita kasih, teman-teman bisa langsung jualan, itu enak banget buat teman-teman yang belum punya produk atau sebenarnya udah punya produk tapi pengen ada peluang baru, itu cocok banget untuk ikut program mentoring karena kita bedah detail banget nanti di sana. Oke, sekarang langkah pertama setelah punya toko adalah saya mau sharingkan ke teman-teman. Pertama, kita masuk dulu ke pengaturan toko, teman-teman ya. Pengaturan toko. Ya, pengaturan toko tuh di mana? Ada di sini, teman-teman ya. Di bawah nih menu sini toko ada pengaturan toko. Di bawah sini teman-teman ya. Di bawah sini boleh langsung dibuka pengaturan tokonya. Nah, ada beberapa elemen yang perlu kita atur ya. Pertama ada namanya ini ya, akun dan keamanan ya. Di sini kita diminta oleh Shopee untuk pertama adalah profil saya. Profil saya ini penting banget teman-teman untuk isi. Jadi ini ada username ya. Username ini silakan diisi. Jadi nanti username ini akan menentukan link Shopee kita tuh apa ya. Misalkan ini nih tulis patisserie.id seperti ini ya. Udah ditulis. Nah, nanti username ini akan berguna sebagai link. Jadi kalau misalkan Anda mau menyebarkan toko Shopee Anda di sosial media atau dimanapun, nanti caranya gini, shopee.co.id slash atau garis miring nama tokonya, username tadi itu nggak pakai username itu nggak pakai spasi teman-teman ya. Dan username itu berbeda dengan nama toko. Ini saya kasih tahu perbedaannya. Ya, jadi ini linknya nih. Jadi Anda mau nyebarin link nanti ke sosial media, ke teman-teman Anda, ke WhatsApp dan lain-lain, itu shopee.co.id slash nama username Anda. Nah, habis itu nanti langsung di enter kayak gini. Ya. Dan ini nama toko nih, Turis Patisserie Official itu nama tokonya. Jadi beda ya. Kalau nama toko tuh ada spasinya, kalau username itu nggak ada. Nah, kayak gini teman-teman ya. Oke. Jadi nanti pas nyebarin link Shopee, pakai ini linknya ya. Linknya sumbernya asalnya dari sini teman-teman. Nah, dari sini ya. Oke, telepon ini juga diubah, pastiin email dimasukin, password update secara berkala. Terus ada sub akun itu nanti buat kalau Anda punya karyawan CS ya. Itu gimana caranya nanti mereka bisa akses, tapi ada beberapa fitur yang mereka nggak bisa akses, kayak misalkan keuangan. Kan sensitif ya keuangan ya. Ya misalkan ini kan ada penghasilan, saldo, rekening, kan lumayan sensitif. Nah mungkin nanti kalau pakai sub akun, jadi nanti admin akan login menggunakan email mereka, ya. Tapi nanti mereka bisa akses seller kecuali keuangan. Misalkan promosi ini bisa diakses, produk bisa pesanan untuk mereka ngatur-ngatur ya. Tapi keuangan tuh nggak bisa. Jadi hanya Anda sebagai owner yang bisa ya. Verifikasi ini SMS diaktifin aja ya dan lain-lain ya. Ini teman-teman diatur intinya. Kemudian yang kedua, setelah pengaturan akun dan keamanan, masuk ke pengaturan pengiriman ya. Intinya fitur-fiturnya teman-teman banyak banget ya. Nanti kita akan bahas karena kalau misalkan dibahas malam ini semua nggak akan selesai ya. Maksudnya bisa-bisa selesainya pas subuh ya teman-teman ya. Jadi makanya di sini saya akan share yang paling pentingnya dulu yang teman-teman bisa langsung jalan gitu ya. Nanti nextnya kita akan bahas di program mentoring itu lebih detail lagi teman-teman ya. Dari A sampai Z kita bahas dari nol bahkan kita benar-benar bahas. Oke. Kemudian pengaturan pengiriman ya, ada jasa kirim. Ini jasa kirimnya semua aktifin aja yang memang ada di dekat Anda. Kuncinya itu teman-teman, yang ada di dekat rumah atau lokasi gudang teman-teman yang memang tidak bermasalah gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada tahu satu ekspedisi ini dekat rumah nih sering bermasalah nih pengirimannya, kurirnya sering telat atau apa, itu nggak usah dipakai, nggak apa-apa. Daripada dipakai tapi merusak reputasi toko Anda, mendingan nggak usah dipakai. Tinggal diaktifin aja ya. Diaktifin aja apa yang mau diaktifin ya. Misalkan JNE, JNT si cepat diaktifin aja. Terus memang disarankan juga same day ini juga diaktifkan. Caranya tinggal diketik aja, diklik aja ini ya, si warna abu-abunya ini. Oke. Kebetulan karena toko ini jualannya hampers lebaran, hampers Natal dan lain-lain, yang mana ada barang pecah belahnya di dalam dan targetnya dalam kota aja, makanya cuman bisa dikirim pakai taksi, belum berkirim gitu ya.
Jadi ini balik lagi ke masing-masing ya jualannya. Oke. Dan saran saya same day instan tuh diaktifin karena customer tuh pengen banget sekarang barang tuh cepat nyampe ya. Barang cepat nyampe sehingga mereka tuh pengen banget instan atau same day itu bisa ada ya. Pembayaran atur, kemudian chat ini juga bisa tinggal diatur aja ya. Ini kan ada terima broadcast, mau nerima chat broadcast atau enggak dan lain-lain ya. Notifikasi juga diaktifin aja ya supaya kalau ada info kebijakan baru, ada pesanan baru, ada status produk gitu ya, produk mau habis atau apa itu bisa Anda bisa ternotifikasi. Dan yang paling penting ini mode libur, teman-teman. Mode libur. Jadi mode libur ini adalah teman-teman nih bisa atur. Kalau ini diaktifin, ya ini saya kasih contoh. Kalau ini diaktifin, ya itu teman-teman bisa tokonya tuh libur dulu. Kalau misalkan teman-teman lagi ada sesuatu gitu ya, ada acara atau keluar kota sehingga nggak bisa ngurus, itu bisa diliburin dulu sehingga orderan nggak bisa masuk. Tapi kalau cuma libur Sabtu Minggu, teman-teman nggak ngirim Sabtu Minggu itu nggak masalah. Karena Shopee itu punya kebijakan kalau misalkan pesanan yang masuk hari Jumat nih, Jumat setelah jam 3 dikirimnya Senin nggak masalah. Nah, makanya teman-teman perlu atur fitur namanya auto reply nih, atur sekarang ya. Atur sekarang, auto reply ini ada auto reply offline, terus klik tanda pensil ini nih. Nah, pertama teman-teman atur jam operasional toko ya dari Senin, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini aktifin ya yang mana aja yang sekiranya tinggal di buletannya dimerahin aja nih ya. Itu adalah hari operasional Anda beroperasi hari apa aja. Oke. Kemudian ini ada Senin sampai Jumat ya, jam berapa sampai jam berapa nih aktifin aja. Bebas nih, terserah gimana operasional Anda aja. Nah, nanti kita bikin pesan auto reply ini tujuannya adalah supaya kalau ada customer yang chat di luar jam operasional, itu ada yang bales, teman-teman. Ya, itu ada yang bales. Dan usahakan di auto reply ini cantumin nih. Misalkan lagi di luar jam operasional, harus saat ini kami sedang di luar jam operasional. Pesan Anda akan segera dibalas, mohon menunggu. Dan yang paling penting di auto reply itu cantumkan ini, teman-teman. Ya, ketentuan toko penting banget karena supaya customer tuh bisa baca, oh toko ini bukanya kapan sampai kapan. Kemudian pesanan yang masuk sebelum jam 2 dikirim di hari yang sama. Kalau lewat dari itu maka akan dikirim di hari kerja berikutnya. Jadi mereka tuh bisa langsung paham, mereka tidak akan bertanya-tanya lagi, kok saya udah order belum dikirim-kirim ya? Tadi dia ordernya jam 4 sore. Yang mana kebijakan tokonya kalau di atas jam 2 dikirimnya besok. Jadi apa namanya meminimalisir disalahin sama customer karena kita udah tulis gitu ya. Terus misalkan tulis lagi khusus Jumat pesanan yang masuk sebelum jam 2 akan dikirim hari yang sama, tapi lewat dari itu akan dikirim Senin atau hari kerja berikutnya. Jadi kasih keterangan yang jelas supaya customer tidak banyak bertanya-tanya lagi karena mereka udah bisa baca, teman-teman ya. Kalau udah tinggal simpen aja nih, ya simpen aja. Setelah itu selesai nih pengaturan tokonya ya. Oke, setelah pengaturan toko tadi kita masuk ke sini teman-teman ya, pengaturan pengiriman tadi udah. Next kita akan tambah produk. Ya, tambah produk intinya sih saya singkat aja teman-teman ya. Karena teknis itu sebenarnya tadi cuma 5% penentu keberhasilan kok. 95% tuh di mindsetnya, di framework cara kerja kita itu 95% penentunya tuh di situ. Ya, makanya nanti saat ini dan nanti sampai program mentoring kita lanjut nanti itu yang akan banyak dibahas adalah framework cara kerjanya. Walaupun teknisnya juga akan kita bedah, tapi yang paling penting sebenarnya adalah framework atau cara kerja dan juga mindsetnya seperti yang tadi saya udah sharingkan. 95% penentu kesuksesan itu di situ, teman-teman. Setelah pengaturan toko di bawah nih ya, jangan lupa setelah itu adalah masukkan produk ya, menambahkan produk. Nah, bisa milih tambah produk baru, teman-teman ya. Klik tambah produk baru di sini. Oke, tambah produk baru, teman-teman. Nah, kayak gini ya. Pertama, masukkan foto produk ya. Ini foto produk ada foto 1:1 sama 3:4. Kalau 1:1 itu biasanya untuk produk-produk ini kan bentuknya kotak ya. Kalau misalkan produknya produk biasa ya, yang nggak perlu dilihatin dari atas sampai bawah itu cocok nih. Misalkan produk rumah tangga. Nah, kalau misalkan kayak baju ya, rok kayak gini ini kan perlu kelihatan dari atas sampai bawah tuh. Kalau dipakai sama orang tuh gimana sih? Nah, itu bisa pakai yang 3:4 ya. Caranya gampang, tinggal tambahin aja fotonya, klik terus upload fotonya dari dokumen dari ini apa namanya laptop atau device Anda ya. Kemudian foto produk promosi ini juga bisa tambahin. Ini misalkan lagi ada promo nih, promo apa buy one get one atau apa.
Nah, masukin ke sini supaya nanti pas dicari promo itu bisa langsung kelihatan di paling depan, gitu ya. Kemudian video, video ini penting banget teman-teman ya. Ini saya kasih contoh lagi ya. Video tuh penting banget. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi, kayak misalkan nih jual diffuser, kalau misalkan ini kan foto banyak nih, foto gitu ya. Tapi kalau Anda masukin video, itu orang tuh bisa langsung tahu ini tuh alat apa sebenarnya, cara pakainya gimana, ya. Terus misalkan diffuser kan ngeluarin uap, oh uapnya itu seberapa besar, ukurannya seberapa tuh lebih jelas kalau pakai video. Ya bahkan Anda di video kan bisa apa namanya ngevideoin cara pakai dan lain-lain. Jadi video produk itu wajib banget ada teman-teman supaya customer tuh bisa lebih karena orang kan lebih visual ya, semakin visual, semakin ada videonya, gambarnya, oh itu makin orang lebih percaya ya, lebih seneng juga ngelihatnya karena semuanya jelas. Oke, video ya jangan lupa. Oke, oh tadi kita di sini ya. Oke, oh tadi kita di sini. Oke. Nah, video produk, kemudian nama produk. Ini udah ada panduannya dari Shopee. Jadi namain produk tuh pertama caranya nama merek, terus tipe produk, sama fitur produk. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Tapi kalau mau nyari ini saya punya contoh di sini. Teman-teman bisa contoh, gitu ya. Teman-teman bisa contoh pola penamaan produknya. Nah, kayak gini ya. Pola penamaan produknya itu teman-teman bisa contoh ya. Oke, kayak gini ya. Nah, misalkan kayak gini. Ini kan nama produknya adalah tas jinjing wanita ya, tas tote bag ya. Ini nama produknya ini nih, Square and Woven tote bag. Nah, ini salah satu yang saya handle juga. Ini ada videonya, ada foto-fotonya lengkap nih. Varian-varian warnanya nih ada semua foto-fotonya lengkap, ada videonya. Nah, penamaannya tuh ada nama brandnya, ada nama produknya, dan ada nama-nama kata kuncinya juga. Gitu. Nanti akan saya bahas detail ya. Intinya kalau untuk penamaan produk itu formatnya gini, nama merek, tipe produknya kan tas jinjing wanita itu ya. Fiturnya ya itu tadi ya, misalkan kalau baju lengan pendek, lengan panjang gitu ya. Itu fitur, bahan, warna, ukuran, variasi, itu fitur. Kemudian isi kategorinya, deskripsi dan lain-lain ya. Nah, deskripsi nanti kita akan pelajari juga ya. Intinya ini saya kasih tahu basic-basicnya dulu, dasar-dasarnya yang teman-teman perlu pahamin. Oke. Setelah deskripsi, nah kita perlu isi juga informasi penjualan dan lain-lain ya. Nah, ini saya coba kasih gambaran ke teman-teman ya, gimana caranya. Oke. Nah, ini kayak gini ya. Oke. Nah, di sini saya akan kasih gambaran bagaimana mengisi produk saya, daftar produk. Oke. Nanti setelah ini kita juga akan belajar gimana sih ngiklan. Nah, itu nanti kita akan belajar juga. Nah, foto produk ini pastiin ada ya. Kemudian video juga nih pastiin ada ya. Kemudian kasih nama produk ya. Kategori juga pastiin sesuai mungkin ya, karena makin sesuai makin relevan itu makin gampang dicarinya teman-teman ya. Kemudian jangan lupa merek, kalau misalkan mereknya belum ada, pilih tidak ada merek ya. Kemudian informasi penjualan, nah variasi. Jadi misalkan yang jualan baju gitu ya, atau yang jualan tas atau apa, ini baju kan ada berbagai warna, ada berbagai ukuran. Nah itu saran saya dijadikan satu produk, tinggal dibedain aja variasinya. Jangan sampai itu dibedain produknya teman-teman ya. Karena sayang banget nanti misalkan ada customer ngasih review, ngasih ulasannya nggak kekumpul jadi satu, jadi ulasannya tuh nggak jadi kelihatan banyak. Nah ruginya tuh di situ. Jadi aktifin variasinya. Misalkan variasi pertama ini warna ya, warna misalkan ada warna merah sama warna hijau misalkan ya. Terus jangan lupa kasih fotonya juga merah, kasih foto baju yang warna merahnya gitu ya. Oke. Terus misalkan variasi dua apa misalkan nih, ukuran. Ya udah misalkan ada ukuran S, terus ada M misalkan ya, sama L gitu. Nah, nanti jangan lupa harganya, cantumin juga. Mungkin merah yang S sama merah yang M harganya beda ya. Cantumin di sini sama stoknya semua masing-masing di input teman-teman ya. Oke, jadi beda variasi jangan dibedain produk, tapi dimasukin ke dalam variasi teman-teman supaya supaya ulasannya terkumpul jadi satu di situ semua. Nah, jadi ada orang beli baju warna merah, hijau, ya biru, ulasannya kekumpul di satu produk ini, sederhananya gitu ya. Oke, pengiriman beratnya pasti diisi sesuai dengan berat asli ya. Kemudian jasa kirim yang mau diaktifin tinggal dipilih aja mau apa.
Misalkan terus pre-order ya saran saya tidak ya. Kalau misalkan ada produk yang perlu nunggu 3-4 hari, 7 hari, maksimal maksimal 30 hari ya. Itu bisa. Tapi tidak boleh melebihi dari 20% jumlah produk. Contoh misalkan Anda punya produk di Shopee 10. Berarti produk yang boleh pre-order itu cuma 2. Ya, sisanya harus ready semua. Oke. Kalau udah Anda tinggal klik update, teman-teman, ya. Jadi itu sedikit langkah-langkah bagaimana Anda apa namanya? Memasukkan produk ke toko Anda. Ya. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah nambah produk, Anda harus buat promosi, ya, diskon dan lain-lain. Nah, nanti akan kita bahas ya poin 4 sampai 7 nanti kita bahas di materi menjelang akhir. Sekarang kita masuk dulu ke materi intinya, teman-teman, ya. Kita akan masuk ke materi inti. Materi intinya adalah yang ini, teman-teman, 5 penentu yang membuat omset besar di marketplace dan cara meningkatkannya. Ini materi intinya nih, teman-teman. Pastikan teman-teman fokus di sini. Karena yang buat yang nanya, Mas, cara naikin omset gimana? Mas, saya belum ada penjualan, saya belum pecah telur nih, gimana caranya, bla bla bla. Ini akan kejawab di sini, teman-teman, ya. Jadi ada 5 penentu. Pertama, produk ideal. Ya, yang kedua, konten. Yang ketiga, traffic atau kunjungan. Yang keempat, konversi atau penjualan. Konversi itu perbandingan antara pengunjung dengan jumlah pesanan. Itu konversi. Biasanya pakai persen, ya. Yang kelima, trust atau rasa percaya. Ini pastiin teman-teman pahamin, karena ini kunci teman-teman omsetnya mau naik, itu ini kuncinya di sini. Oke. Kita bahas dari poin 1, produk ideal. Produk ideal itu bisa didapat dari analisa kebutuhan konsumen dan seberapa besar kompetitor juga. Kriterianya apa? Pertama, biaya pengirimannya murah, dimensi nggak terlalu besar dan berat. Ini pasti, karena makin dia besar, berat, itu pengirimannya akan makin mahal, kayak gitu ya. Kemudian punya produk lebih dari 5 jenis produk, harganya kompetitif, bersifat repeat order, dan dibutuhkan banyak orang, serta trending di Shopee. Ini beberapa kriterianya. Nah, pertanyaannya kan satu, gimana sih caranya meriset produk yang laris? Cara taunya gimana, Mas? Oke, kita langsung bahas ya. Jadi, pertama, sebelum kita mengetahui produk yang laris itu apa, teman-teman harus cek dulu industrinya apa nih yang mau kita jual nih. Industri terlaris apa nih? Nah, teman-teman harus cek dulu datanya. Nah, berdasarkan data dari Web Social, ini 10 produk dengan total belanja terbesar di e-commerce Indonesia. Nah, nomor satunya ternyata elektronik, teman-teman. Ini gabungan semua e-commerce ya, nggak cuma Shopee aja. Ini gabungan semua e-commerce. Nomor satunya itu elektronik, teman-teman. Nomor duanya baru, makanan. Nomor tiga, pakaian. Empat, dan seterusnya tuh media simpan, perkakas, kecantikan, mainan, minuman, tembakau, sama kebutuhan rumah tangga. Jadi Anda udah langsung tahu, oh, tiga terbesarnya itu elektronik, makanan, sama pakaian. Ya, di sini udah saya kasih bocoran nih, udah saya kasih spill. Ya, nanti di program mentoring itu benar-benar bocoran produknya. Misalkan elektronik apa, kita langsung bocorin tuh, nih jualan ini aja. Ini kalau nggak mau ribet-ribet riset lagi ya, walaupun teman-teman kalau mau riset sendiri silakan, kita ajarin caranya. Tapi buat yang nggak mau ribet, di program mentoring kita langsung kasih produk-produknya. Tergantung teman-teman nanti mau jualan apa, gitu ya. Kita kerjasama sama beberapa pemilik brand juga untuk bisa ngejualin produknya ke orang-orang yang baru mau mulai bisnis. Dengan keuntungannya pasti besar, tenang aja. Keuntungannya pasti besar, karena kita tahu kalau untungnya tipis, teman-teman akan sulit bersaing di manapun ya, di marketplace atau di sosial media, di Instagram, Facebook Ads itu susah kalau untungnya tipis. Jadi pastiin pilih yang untungnya rada besar lah. Nanti saya kasih tahu besar kecil itu berapa, ya. Nomor satu elektronik, dua makanan, tiga pakaian. Jadi mungkin teman-teman pertama langkahnya adalah tentuin dulu industrinya, ya. Saya mau main di industri apa nih? Saya mau masuk di industri apa? Nanti kita riset, teman-teman, ya. Setelah menentukan industrinya, tentukan produk yang ingin dijual dari industri tersebut. Nah, kayak gitu, teman-teman, ya. Jadi, oh oke, misalkan apa namanya elektronik. Elektronik itu kan ada banyak, ya, ada banyak, ya. Nanti kita bisa cek yang paling laku itu apa. Oke. Nah, bisa cek juga di Tokopedia Trending 1688.com atau di Data Pinter, ya. Namanya Data Pinter tuh ada, ya. Kita langsung praktek deh, biar teman-teman ada apa namanya gambarannya seperti apa ya. Kita langsung praktek nih. Jadi teman-teman eh, tahu nih nanti seperti apa yang perlu dilakukan ya. Nah, pertama, oke sebentar ya. Oke, jadi ada tools namanya datapinter ya .com. Ini tools riset dan optimasi yang dibutuhkan. Ini luar biasa banget toolsnya. Kebetulan ya salah satu foundernya ini saya juga
cukup mengenali, ya. Saya juga banyak belajar dari beliau. Pertama, daftar dulu, ya. Daftarnya gratis, cuman pakai email, ya. Kalau udah daftar, Anda tinggal login aja, teman-teman, ya. Login menggunakan email yang teman-teman sudah daftarkan. Habis itu masuk, ya. Email dan password, habis itu masuk. Nah, ini saya masih pakai layanan yang gratis. Teman-teman kalau mau lebih enak lagi risetnya, pakai layanan yang berbayar, tinggal upgrade aja paketnya, ya. Ini upgrade-nya nih, biaya per bulannya, ya. Teman-teman upgrade sendiri, ya, nanti. Oke, ada dasar, pinter, jenius, terserah teman-teman, ya. Ini saya kasih contoh yang masih free. Jadi di sini kita bisa riset kategori, riset produk. Jadi pertama urutannya kan kategori dulu. Kita mau cari nih kategori apa sih yang laris. Nah, langsung aja riset kategori, itu ya. Eh, atau sebelumnya nih ada yang lebih keren lagi, top kategori nih, kita bisa 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 cek. Nah, ini nih. Di Shopee itu top kategorinya ini, ya, souvenir dan perlengkapan pesta. Ini ada datanya lengkap, omsetnya berapa, omset 30 harinya berapa, total penjualannya berapa, ada datanya lengkap, ya. Ini top kategori. Jadi misalkan souvenir perlengkapan pesta gitu, ya. Itu nanti kita akan dapat datanya. Produknya apa aja sih? Nah, gitu kurang lebih. Oke. Nah, terus bisa juga kita riset kategori juga, ini juga bisa nih, ya. Riset kategori, misalkan tadi nomor satu elektronik, ya. Elektronik kita bisa klik langsung nih elektronik. Ya, yang paling populer, ya, yang paling laris tuh apa aja di sini. Atau mungkin kita bisa pilih terlaris di sini, ya. Oke, elektronik terlaris. Nah, itu apa aja? Nah, ini akan kelihatan datanya semua di sini, teman-teman, ya. Oke, ini mungkin agak agak nunggu-nunggu dikit, ya, masalah. Oke, atau populer aja nih. Ini biasanya lebih cepat sih kalau populer, ya. Nah, langsung kelihatan omset 30 hari berapa. Kemudian yang paling penting adalah ini, ya, tokonya. Toko dan produknya ini apa? Ini ada semua di sini nih, ya. Nah, pertama tipsnya adalah cari yang trennya lagi naik. Kedua, cari yang dibuatnya lebih baru makin bagus. Yang ketiga, lihat rating dan ulasan, ya. Kayak misalkan contoh, ini produknya udah ada yang misalkan dari tahun 2021, 2020. Nah, ini trennya lagi bagus 70%, ya. Tapi dia udah jualan dari 2020. Misalkan 2020 dari 2020 ulasannya ada 8.600, ya. 8.600, sedangkan ini 2023 ulasannya ada 3 ribuan. Berarti kan udah lumayan tuh, dalam setahun udah 3.000 ulasan. Yang tadi 4 tahun sekitar 8.000 ulasan. Ada juga yang 4 tahun ulasannya masih 1.000 gitu. Kalah sama yang baru setahun ulas banyak, ratingnya juga 4,7. Ya, jadi ini perlu diperhatiin juga nih. Setelah kita dapat, ya, kita tinggal klik kunjungi halaman produk. Nah, itu. Kunjungi halaman produk langsung dapat nih, ya. Langsung dapat. Kita biasanya bisa cek-cek dulu nih di tokonya. Dia buka reseller apa enggak, bisa dijual lagi atau bisa dropship atau enggak. Ya, kita bisa bisa chat atau kita bisa cari info di info tokonya, ya. Biasanya kita bisa dapat infonya. Ya, contohnya kayak gitu, teman-teman. Oke. Nah, di sini. Nanti kalau misalkan ada ininya nih, biasanya suka ada nih kalau pemesanan dalam jumlah banyak, silakan chat dulu kayak gitu, ya. Biasanya suka ada di situ. Oke. Ini cuma salah satu contoh aja, ya, contoh contoh aja, teman-teman. Oke. Misalkan kita mau nyari apa lagi, elektronik kan juga ada banyak ininya, ya. Ada banyak, misalkan nih ada elektronik purifier, humidifier misalkan. Nah, ini salah satu produk yang saya suka juga nih buat buat jualan, ya. Humidifier atau diffuser, ya, karena saya juga dulu pernah menjual itu, teman-teman. Oke. Apakah udah muncul? Oh, harus di refresh lagi nampak. Oke, udah muncul belum, ya? Oh, ini udah ada nih. Ya, udah ada nih. Oh, yang bawah nih. Nah, ini, ya. Nah, pertama lihat trennya. Ini ada yang lagi turun, ada yang naik 39%, ada yang naik 70%. Lihat juga, nah, ini yang paling baru nih. Nah, ini paling baru, ya, tapi ulasannya baru satu. Nah, ini berarti masih belum teruji lah. Trennya naik, tapi ulasannya baru dikit, baru satu. Ya, kayak cari lagi gitu, ya. Cari lagi yang paling baru mana? Oh, ini nih. Ini trennya juga udah nurun yang ini. Tapi yang ini lumayan nih. Ini 44% nih. Purifier nih 44%, ulasannya 43, ya.
Ini lebih baru lagi, ini Agustus, ulasannya 200, nah lumayan nih, 4,9 juga, trennya juga lumayan, nah bisa ya, cek, habis itu, ini karena Shopee Mall berarti bisa nih biasanya terima reseller atau apa itu bisa juga. Nah, intinya nanti kita akan belajar lebih dalam ya gimana ngerisetnya. Terus mungkin ini contoh juga nih, ini contoh juga buat teman-teman, misalkan diffuser ya teman-teman ya, sorry. Nah ini ya, teman-teman cari diffuser nih di Shopee. Ini kan harganya beda-beda nih, beragam. Nah teman-teman bisa cek mungkin dari harga yang paling murah tuh berapa, kemungkinan itu supplier ya. Itu jadi habis dapat itu produknya, kita bisa beli. Nah ini saya kasih contoh nih. Ini kan dijual 71.000 ya, 71.000. Terus ada salah satu toko juga yang ngejual mana ya? Oke, berarti oke, ini kan ya 70 ribuan ya. Ada sebentar. Ini ada salah satu juga nih, ya salah satu dia ngejual eh, itu di harga sekitar 300 ribuan ya. Kan modelnya sama. Kenapa bisa kayak gini? Karena memang dia ngelakuin rebranding, teman-teman. Ada logonya, terus dikasih bonus tambahan, dikasih stiker, dikasih tambahin essential oil dan lain-lain, sehingga harganya bisa naik berkali-kali lipat dan laku juga 1.700 kok per jualan, laku juga gitu. Jadi ini bukti bahwa sebenarnya yang paling murah tuh bukan berarti yang paling menang gitu ya. Justru kita kalau ngelakuin rebranding itu bisa ngejual produk-produk lain juga, plus barangnya juga bisa naik berkali-kali lipat dari harga modal, kurang lebih gitu ya. Dan ini juga kan banyak nih, ada yang ngejual 300 ya, tapi laku-laku aja. Terus ada juga yang jual 100 sekian ribu gitu ya. Modalnya ya ketahuan lah berapa gitu ya. Oke, jadi balik lagi ke produk itu penting banget untuk melakukan yang namanya rebranding. Kayak gini kan bagus nih. Saya yakin ini harga-harganya nggak jauh dari yang awal tadi modal. Jadi ini pasti udah di rebranding sama dia tuh ya, dikasih apa namanya, brandnya dia, terus juga dikasih bonus essential oil, apa tambahan essential oil, terus juga konten-kontennya dibikin yang bagus. Nah ini saya bilang branding nih. Kalau misalkan kontennya bagus kayak gini, foto-fotonya menarik, videonya menarik, ya orang juga nggak akan ngerasa pantas lah ngebeli dengan harga yang apa namanya lebih tinggi gitu ya. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Ini beberapa contoh aja. Pastiin teman-teman ikut program mentoring, karena di program mentoring itu nggak cuma kita ajarin cara riset produk, tapi bahkan kita kasih bocoran, ini loh produk yang laku. Kalau mau cepat tinggal jual aja, bisa tinggal jual. Tapi kalau teman-teman mau riset sendiri, silahkan, kita juga akan ajarkan. Kita akan kasih tahu caranya. Oke, jadi menarik banget. Nah, setelah kita menentukan nih produknya apa, oke, kita udah nentuin produknya apa. Jangan lupa cek di Google Trend. Ya, jangan lupa cek di Google Trend, teman-teman. Trends.google.com. Ini jangan lupa dicek di sini, karena di sini nih teman-teman akan bisa memastikan produk yang tadi dicari itu apa kira-kira, misalkan ya kita cari ini, itu kira-kira banyak dicari nggak gitu, produk yang mau kita jual tuh banyak dicari apa enggak. Nah di sini kita bisa cek di Google Trend namanya nih. Tadi kan diffuser ya. Nah kayak gini, diffuser. Kita bisa cek trennya dalam misalkan 5 tahun terakhir itu gimana perkembangan trennya, ya naik apa turun gitu. Terus gimana hasilnya. Nah teman-teman bisa sambil bandingin juga, misalkan teman-teman mau jualan apalagi misalnya kolagen ya, minuman kolagen, bandingin nanti sama diffuser, tinggian mana nih pencariannya. Jadi ini untuk memastikan bahwa oh yang nyari itu banyak, oke berarti pasarnya ada, marketnya ada, ya teman-teman bisa ambil keputusan berdasarkan data ini gitu ya. Nanti apapun yang teman-teman dapat, masukin aja ke Google Trend, kita lihat trennya ini 5 tahun terakhir, cek juga 12 bulan terakhir gitu ya. Jadi biar bisa update sama trennya. Oh, sekarang ini lagi gimana nih setahun terakhir? Kapan tertingginya? Kira-kira bakal naik lagi kapan? Itu bisa dilakukan analisa dengan kita pakai yang namanya Google Trend, teman-teman. Oke, jadi langkah-langkahnya tentuin industri, setelah itu nentuin produk, bisa pakai salah satunya ya datapinter.com. Itu baru salah satu tools, nanti di program mentoring ada beberapa tools atau cara lagi yang bisa saya kasih tahu. Kenapa? Karena kalau dijelasin semua di sini nggak akan sempat ya. Mungkin selesainya besok subuh.
Jadi lebih efektif kita akan berikan di program mentoring selanjutnya. Program mentoring itu nggak cuma sekali pertemuan doang, tapi nanti akan ada banyak pertemuan yang teman-teman bisa belajar secara berkelanjutan. Kata kuncinya berkelanjutan, teman-teman. Belajar terus-menerus. Itu kata kuncinya. Oke. Terus udah cek produk, habis itu cek juga di Google Trend. Udah kita nentuin, oke kita mau jualin ini, pencariannya kira-kira gimana ya, banyak nggak dicari orang. Salah satunya bisa cek di Google Trend. Oke. Atau kalau mau cek, cek di Shopee juga bisa. Oke. Ya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi produk pastikan udah dapat, udah oke. Nanti yang ikut program mentoring kita akan bantu sampai teman-teman dapat produk. Kalau yang belum punya produk ya, yang belum punya produk kita akan bantu sampai teman-teman dapat produk yang memang laris. Dan kita nanti akan bantu cek juga nih produk beneran laris apa enggak, layak atau dijual atau enggak. Kita akan bantu cek juga teman-teman. Karena nanti di akhir saya tunjukin nih beberapa peserta yang gimana caranya mereka proses bisa akhir dapat produk dan lain-lain ya. Oke. Oke, produk tadi kita udah bahas cukup panjang. Yang nomor dua adalah konten. Ya, jadi produknya udah bagus. Gimana caranya biar orang tahu produknya bagus? Tentunya pakai konten yang menarik. Konten itu akan menjelaskan produk ini bagus tuh, sebagus apa dan apa sebermanfaat apa untuk konsumen. Di dunia digital hal paling menentukan itu adalah konten dan memang konten itu senjata utama datangin traffic dan ngasilin penjualan. Ingat, nggak ada konten berarti nggak ada traffic, ya. Karena traffic didapatkan dari konten. Ya. Otomatis nggak ada penjualan juga kalau nggak ada traffic. Nah, di marketplace itu ada konten apa aja? Pertama ada foto produk, ada foto testimoni, ada foto influencer, foto untuk banner atau slider, video produk, dan deskripsi atau penjelasan detail produk. Jadi kayak 1 sampai 5 ini bentuknya visual ya, foto, video. Nah, yang keenam ini lebih ke deskripsi atau penjelasan produknya. Oke. Nah, foto produk nih saya kasih contoh nih. Jadi ini salah satu brand yang jual madu pelangsing ya. Jadi menariknya adalah di halaman depan itu yang ditaruh adalah ininya ya, promo. Ini lagi ada promo apa? Nah, itu ditaruh di sini teman-teman ya, ditaruh di depan sehingga orang yang ngelihat, oh pas nge-search produk dan ternyata di paling depan oh lagi ada promo, ternyata ya diskon 25%, harga dari harga berapa jadi harga berapa, dan ada tanggal periode promonya. Jadi tuh orang langsung apa namanya, wah berarti harus cepet-cepet beli karena ini promonya cuma sampai tanggal sekian gitu. Jadi orang tuh jadi ingin cepet-cepet beli gitu. Itu salah satu trik agar apa namanya bisa mendatangkan penjualan juga. Terus mungkin di urutan kedua ada banner foto produknya, kemudian di berikutnya ada kandungannya nih, ada apa aja bahan-bahannya, ingredients-nya, ini teman-teman bisa cantumin di sini. Di banner ya, ini semakin menarik, akan semakin membuat orang percaya dan mau beli. Kemudian foto testimoni taruh aja di sini. Kemudian ada foto sama model atau sama talent. Ya, kenapa ini penting? Karena memang foto dengan talent dan model itu bisa membuat orang itu jadi tahu ukuran produknya itu semana, ya. Ukuran produknya itu seberapa, kemudian apa namanya? Secara visual walaupun mungkin di deskripsi itu ya. Itu udah ada ukuran senti-sentinya, tapi kalau misalkan ada foto sama model atau sama talent atau sama influencer, orang jadi bisa ngebayangin, oh ukuran itu sebesar ini gitu ya. Kalau dipakai misalkan baju atau tas kayak gimana, nah itu lebih enak lagi gitu ya. Kemudian setelah foto produk, perhatiin juga tampilan toko. Wah, ini penting banget nih karena tampilan toko ini bisa bikin orang tuh trust. Trust-nya tuh naik banget sama tokonya gitu. Banyak klien-klien saya yang gara-gara tampilan tokonya dirubah ya, gara-gara tampilan tokonya dirubah omsetnya bisa langsung naik. Ini menarik banget teman-teman ya. Pengaturan toko ini saya akan kasih tahu ya ke teman-teman betapa mudahnya kita mengatur dekorasi toko ya. Ini gampang banget teman-teman ya. Oke, ini ada di mana menunya? Ada di sini ya. Di dekorasi toko ya di sini. Jadi ini saya akan tunjukin gampang banget kita bisa ini ya ngatur dekorasi toko ya. Kita pilih buat draft baru di sini. Oke, setelah buat draft baru nanti enaknya di Shopee itu udah ada template-nya teman-teman. Ya, udah ada template-nya. Nah, kayak gini. Teman-teman tinggal pilih aja nih mau template yang mana, tergantung produknya atau tergantung teman-teman sukanya apa. Misalkan ini ya, pakai template gitu ya. Pakai template, nah nanti di sini di sebelah kiri ini ada komponen untuk dekorasi tokonya. Misalnya mau masukin satu banner toko kayak gini, atau mau masukin beberapa foto sekaligus, ya ini tinggal digeser aja nih. Misalkan mau ada beberapa foto sekaligus, tinggal digeser ke kanan gini. Nah kayak gini ya. Kemudian nanti letaknya mau di mana nih? Oh mungkin di bawahnya foto ini nih.
Ya di bawahnya ini lebih di atas, tinggal digeser aja atas bawah. Makanya tadi saya bilang pemula pun pasti bisa, karena gampang banget, semua udah disediain teman-teman. Nah misalkan ini foto utama nih ya, teman-teman mau ganti pakai foto brand teman-teman, tinggal ganti aja di sini ya. Eh, dari pilih yang gambar komputer tuh, nanti upload fotonya sesuai dengan brand teman-teman masing-masing ya. Terus enaknya lagi, ini nanti tampilannya, ini kan pengaturan untuk di handphone ya, di device. Jadi nanti orang pas ngeklik Shopee toko teman-teman, ini ada foto produk, ini bisa diklik nih. Misalkan ini foto produk tas, ya berarti kan kita kalau orang ngeklik, kita masukin ke halaman produk tas dong, kan gitu logikanya ya. Nah, misalkan ini tinggal dimasukin aja kayak gini, nanti orang kalau ngeklik itu bisa langsung masuk ke bagian rincian produk. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman mau ngepromosiin satu produk nih, misalkan lagi pengen ngejualin ini biar laku, tinggal masukin gambarnya ke taruh paling atas, terus kasih link deh. Jadi orang kalau ngeklik, nah langsung masuk ke tokonya, bisa langsung belanja di sana. Tulisannya juga bisa diganti ya, ini nama brand ya, misalkan ini nama brandnya ya. Habis itu beli 3 diskon 20%, ini juga bisa diganti kalimatnya ya. Misalkan promo buy one get one, misalkan contoh gitu ya. Jadi ada produk yang mau Anda campaign kan, tinggal Anda taruh di sini ya. Terus ini juga bisa mau diganti tulisannya, layoutnya juga mau diubah-ubah, bisa kayak gini, bebas ya. Atau layout 3 juga bisa kayak gini. Nanti foto-fotonya diganti, tinggal diganti-ganti aja nih masing-masing nih. Ini foto pertama, foto kedua, foto ketiga gitu ya. Judul-judulnya tinggal diubah. Linknya juga bisa. Jadi ini bisa diklik linknya. Wah pokoknya asik banget lah ya. Produk terlaris mau di, ini misalkan urutannya mau di atas aja, ini bisa tinggal geser ke atas ya, geser ke atas gitu ya. Ini terserah Anda lah mau ngikutin ini gimana. Terus mungkin Anda pengen ada dekorasi toko, apa, pengen ada penjelasan soal toko nih gitu ya. Ya bisa juga kayak gini nih. Misalkan nih, ini kan ada komponen dekorasi, ada komponen template ya. Misalnya ini mau ada teks, ini ngejelasin, tinggal geser nih dari kiri ke kanan kayak gini. Nah, ya tinggal jelasin aja. Nih toko ini tentang apa ya, misalkan tulis seri ya, di sini bisa ya. Terus Anda tinggal tulis-tulis aja nih bawah-bawah ini ya. Wah, kita tinggal tulis-tulis saja. Oke, ini gampang banget teman-teman ya. Tinggal tulis-tulis aja. Oke, ya. Terus tinggal geser-geser aja. Jadi nanti kalau udah simpan terus tampilkan sekarang. Jadi gampang banget. Oke, itu tadi dekorasi toko. Jadi segampang itu. Nanti di program mentoring akan kita lebih detail kan lah, karena nggak akan sempet takutnya malam hari ini, karena yang mau kita bahas juga masih cukup banyak ya. Jadi kita lanjut dulu. Yang ketiga, traffic. Traffic itu jumlah kunjungan ke marketplace. Nah ini nanti kita akan praktek juga masalah traffic ini. Makin banyak traffic, maka makin bisa banyak konversi penjualannya. Sumber traffic itu ada dua, ada dari dalam internal marketplace, ada juga dari luar atau eksternal. Nah dari dalam marketplace atau internal, sumber traffic pertama adalah judul produk yang mengandung kata kunci, yang kedua adalah iklan marketplace, nanti kita bahas. Yang ketiga, jumlah produk terjual. Ya, ini penarik traffic terbesar nih. Jadi, teman-teman kalau produknya habis kejual, ya habis kejual 5, 10 dalam seminggu gitu ya, 20, tenang aja, itu justru jadi potensi ya, kalau ada produk udah terjual, itu ke depannya tuh bisa lebih gampang terjualnya, karena Shopee itu prinsipnya gini, kalau ada produk yang terjual, apalagi jumlahnya cukup banyak dalam seminggu gitu ya, itu Shopee akan kasih traffic tambahan ya. Shopee akan kasih traffic tambahan, nanti akan ada pembeli lagi, pembeli lagi, pembeli lagi. Jadi makin terjualnya makin banyak, Shopee akan kasih traffic juga makin banyak gitu. Jadi berproses dari awal-awal kejual 10, cuman 10, terus 20, 30, 50 dan seterusnya. Semua ada prosesnya teman-teman. Jadi prinsipnya kan Shopee seneng kalau misalkan jualannya laku gitu. Kalau jualannya laku, Shopee juga dapat untung. Maka Shopee ingin agar produknya lebih laku lagi. Caranya dikasih traffic tambahan. Gitu ya. Dan ada campaign marketplace sama follow on follow khusus di Shopee. Kalau eksternal tuh berarti dari luar Shopee dibawa ke Shopee ya, kan dari posting di WhatsApp, kasih link Shopee biar mereka masuk. Posting di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, apalagi kan di IG Story, Anda ngeposting nih foto produk, terus ada linknya. Nah, link Shopee-nya. Anda kasih link kan bisa tuh di IG Story. Jadi orang bisa masuk ke Shopee dari apa namanya market sosial media Anda. Terus bisa juga pakai iklan berbayar kayak Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads gitu ya. Itu bisa. Nah, pertama cara nentuin judul produk, kan ini judul produk kan juga
sumber traffic kan. Nah, caranya gimana? Pertama, nggak perlu panjang-panjang, minimal 60 karakter aja. Kemudian yang kedua, penulisan formulanya tuh kayak gini ya, brand, model, sama tipenya. Contoh, tas kerja pria kulit. Terus nama brand. Nama brand boleh di depan, boleh di belakang ya. Tas kerja, tas kerja pria tuh model, tipenya tuh kulit ya. Kan ada kulit, ya, ada mungkin anyam, tas anyam, dan lain-lain. Ya, itu kan tipe ya. Atau mungkin baju koko laki-laki, itu kan modelnya. Lengan panjang itu tipenya, spesifikasi dan ukuran, itu lengan panjang. Baru brandnya. Ya, itu contohnya. Nah, kata kunci itu ini maksudnya nih, judul yang mengandung kata kunci, tas kerja pria kulit. Jadi, orang tuh kalau mencari produk Anda, itu ngetik apa sih di Shopee? Nah, kan yang ngetiknya ini nih biasanya nih. Nah, ngetik apa tuh juga bisa di-riset, teman-teman ya. Riset. Jadi untuk penentuan judul produk tuh bisa di-riset dulu di Shopee-nya langsung. Kira-kira judul produk yang bagus tuh ada mengandung kata kunci apa aja, itu bisa di-riset, teman-teman. Ya, nanti kita sekalian belajar. Ya, itu judul produk. Yang kedua, iklan dan campaign marketplace. Nah, ini menarik, teman-teman. Kita langsung bahas ya di dalam praktek. Iklan dan campaign marketplace itu adanya di mana? Adanya di sini, teman-teman ya. Jadi semua menu ada di seller center. Jadi pastiin buka seller.shopee.co.id. Oke, nah caranya ada di pusat promosi. Pusat promosi, klik aja pusat promosi kayak gini ya. Nah, ini ada event Shopee sama fitur promosi. Event Shopee ini kita bisa ikut dan ini gratis, teman-teman ya. Kita bisa ikut dan ini gratis. Oke. Misalkan nih mau ada 10-10 nih. Jadi kalau Shopee lagi bikin event nih kayak 10-10 atau apa cashback ekstra atau apa misalkan yang brand day, super brand day gitu-gitu. Ikutin aja. Kenapa? Karena itu kita akan dapat traffic tambahan dari Shopee ya. Ikut misalkan 10-10 nih event. Nah, di sini tugas Anda adalah nanti menentukan produk apa yang mau dinominasikan, yang mau diikut sertakan. Ya, produk apa aja, ya kurang lebih ya. Oke, nah di sini misalkan gajian sale, ini ada nih. Oke, ini tinggal klik aja nominasi produk. Jadi kita akan ikut event namanya gajian sale. Nah, di mana nanti kita akan dapat traffic tambahan. Ini dibaca dulu secara detail ya. Dibaca dulu secara detail, ini harus apa aja persyaratannya. Kalau misalkan memang persyaratannya bisa terpenuhi, Anda bisa ikut. Kalau misalkan nggak bisa Anda penuhin, berarti Anda cari apa yang lain aja ya. Dibaca detail, kalau udah dibaca detail, klik tambah produk. Jadi produk apa yang mau Anda promosikan atau diskonkan ya. Kalau udah tinggal klik konfirmasi ya. Ini mohon maaf kalau agak cepat teman-teman ya. Nanti di program mentoring benar-benar pelan-pelan saya jelasin. Tapi di sini yang penting itu teman-teman paham dulu dasarnya itu gimana, basicnya apa, ini kenapa ada menu ini, gunanya buat apa, buat pengaruhnya ke teman-teman apa ya. Yang penting tuh itu. Kemudian diskon ya, mau dibikin diskon berapa persen. Nah, ini tinggal pilih aja misalkan mau dibikin diskon 10% gitu ya. Mau dibikin berapa stoknya tinggal diatur aja. Terus kalau udah tinggal masukkan aja ya. Nah, ini produk Anda sudah dinominasikan ya untuk mengikuti event. Ini ada di sini listnya ya, dinominasikannya untuk mengikuti event gajian sale ya. Pasti baca dulu ya, baca dulu ini ketentuannya ya, karena ini nanti akan menentukan Anda bisa ikut atau enggak. Dan ini gratis teman-teman ya, ini gratis nggak perlu bayar teman-teman ya. Oke, itu tadi yang dimaksud campaign dan apa namanya campaign Shopee itu ini ya, event Shopee itu ini. Oke, nah yang banyak fiturnya ada di sini, fitur promosi. Oke, fitur promosi nanti kita bahas nih. Ada beberapa hal yang penting ya kayak diskon ya. Diskon sama voucher itu penting banget ya, nanti kita bahas. Oke, iklan campaign marketplace, follow akun tertarget itu jadi kayak kita akun kompetitor, kita cek followersnya, karena followersnya kompetitor kan berarti mereka yang memiliki minat terhadap produk yang sejenis sama kita. Jadi kita followin followersnya, tapi dijeda, jangan langsung banyak follow, nanti bakal dicurigain, dijeda aja. Nah, setelah kita follow mereka, mereka kan dapat notif bahwa kita mau follow mereka. Harapannya adalah mereka follow balik. Kalau mereka minimal mereka ternotifikasi. Kalau mereka ternotifikasi, minimal mereka akan melihat toko kita, ya. Minimal mereka akan lihat toko kita dan follow balik atau bahkan bisa chat atau order gitu. Itu harapannya ya. Oke, follow on follow kurang lebih begitu. Jadi nomor 3 traffic ya, bisa iklan pakai event Shopee tadi, iklan sama nanti bikin berbagai promosi.
Nah, yang keempat, faktor yang mempengaruhi konversi. Konversi itu ada gratis ongkir, ya, jumlah ulasan, harga coret, diskon produk, garansi, pelayanan cepat, letak tampilan produk, dan lain-lain. Oke, nah kita akan masuk dulu ke bikin diskon. Tadi kan bikin diskon penting ya. Bikin diskon, bikin apa namanya harga coret. Nah, gimana caranya? Oke, kayak gini teman-teman. Jadi di menu pusat promosi ini selain bisa datangin traffic kayak kita ikutan event Shopee atau kita ikut jalanin iklan Shopee ini berbayar. Nah, selain nambah traffic, ini juga bisa ningkatin konversi. Konversi itu meningkatkan jumlah pesanan ya, jumlah pesanan di toko Anda. Paling gampang adalah Anda bisa bikin yang namanya diskon. Nah, ini mungkin malam hari ini akan saya bahas diskon karena fiturnya itu banyak banget tuh tadi. Ada flash sale toko saya, ada voucher, voucher juga ada banyak banget nanti pas dibedah lagi. Nah, yang mau saya jelaskan malam hari ini tiga ini, karena ini tiga ini yang paling penting. Pertama ada namanya promo toko, teman ya. Ada yang namanya promo toko. Di sini teman-teman bisa buat diskon untuk produk. Ini adalah fitur diskon satuan ya. Jadi misalkan kasih nama nih, misalkan diskon 15% misalkan ya. Kemudian periodenya nih, kapan sampai kapan gitu ya. Dibikin aja misalkan dari 12 September sampai tanggal 13 misalkan ya. Jamnya juga atur aja misalkan jam 11. Nah, habis itu pilih produk yang mau didiskonin apa aja. Ya, misalkan ini ya. Pilih produknya yang mau didiskonin apa. Nah, terus tinggal kita mau diskonin jadi berapa persen gitu ya. Misalkan tadi berapa persen? 15. Ya udah 15. 15% di sini nih. Kalau sudah tinggal konfirmasi aja ya, tinggal konfirmasi. Nanti produk yang udah kita bikin diskon akan ada di dalam rincian sini ya. Akan ada di dalam rincian kayak di sini. Nah, ini ya. Nanti kayak histori sebelumnya nih, sejarah historical kita bikin promo sebelumnya ini bisa kelihatan. Oh, promo yang ini pesanannya ada berapa nih, bisa dilihat di sini di pesanan sini. Oke. Promo toko udah, sekarang paket diskon. Paket diskon itu diskon bertingkat. Jadi kalau belinya 3, belinya 4, belinya 5, itu diskonnya bisa lebih tinggi. Misalkan kalau beli 3, diskonnya 5%. Kalau belinya 5, diskonnya 6%. Kalau belinya 10, diskonnya misalkan jadi 8%. Jadi ini memancing orang untuk beli lebih banyak. Dan ini cocok buat produk yang laris. Ini cocok nih, paket diskon. Oke. Kalau produk yang laris di toko Anda ini cocok. Nah, nanti tampilannya di toko kan kayak gini nih. Pas produknya dibuka, ya, nanti akan langsung ada nih, beli 2 diskon 10%. Ya, tergantung kita settingnya gimana. Nah, ini cara settingnya, misalkan nama paketnya paket diskon 1, ya periodenya kapan sampai kapan tentuin sama persis kayak tadi ya. Terus pilih tingkatannya, misalkan kalau Anda mau ngasih diskon kalau beli berapa, oke kalau beli 5, diskonnya tambahin jadi 5%. Oke, tambah lagi nih, kalau belinya 8 misalnya, diskonnya 6%. Tambah lagi nih, kalau belinya 10 misalkan, ya diskonnya jadi 8%, gitu ya. Jadi ini memancing customer untuk beli lebih banyak teman-teman, ya. Ini ada batas pembeliannya nih, misalkan berapa. Nah terus setelah itu pilih produk apa nih yang mau di diskonin, gitu ya, yang mau dibikin paket diskon, gitu ya. Misalnya ini, oke. Dan ingat teman-teman, tadi kan teman-teman udah bikin diskon 15%. Nah kalau teman-teman ngaktifin ini juga di produk yang sama, itu diskonnya akan ke double. Ya bukan nggak boleh, tapi harus hati-hati. Maksudnya, kan tadi udah diskon 15. Kalau misalkan dia belinya 10, berarti diskonnya 15 plus 8. 15 plus 8 itu 23. Nah, diskon 23%, Anda masih aman apa enggak? Masih untung apa enggak? Itu yang harus Anda perhatiin, teman-teman. Jadi ngasih diskon tuh boleh, tapi ada strateginya. Makanya tadi buat teman-teman di awal kan saya udah jelasin ya, apa namanya, jangan banting-bandingkan harga. Kalau mau diskon, ada strateginya. Jadi jangan asal-asalan diskon. Produk mana yang harus didiskon? Ya cara diskon ini gimana? Dibikin bundling kah? Dibikin berdiskon bertingkat kayak gini kah? Itu ada strateginya semua. Ya kalau udah tinggal nih konfirmasi aja, lihat rincian atau kembali ke daftar bisa ya. Oke, kayak gini teman-teman. Ya pakai diskon udah. Nah yang ketiga ini combo hemat. Combo hemat ini cocok buat produk yang mungkin kurang laku ya. Kurang laku, terus Anda pengen keluarin supaya supaya laku, supaya laris, supaya keluar dari gudang gitu ya. Nah, ini bisa pilih namanya combo hemat. Jadi combo hemat itu bundling ya, beli A plus B jadi diskon sekian gitu ya. Itu bundling. Kalau pakai diskon kan produk yang sama, cuman belinya berapa ya, jadinya diskon. Nanti tampilannya kan kayak gini. Pas produknya dibuka, ada add-on. Jadi misalkan
tambah tambah produk B ada diskon tambahan 10%. Jadi produk A plus produk B diskon. Jadi caranya gini nih. Misalkan pertama kasih nama dulu ya. Namanya misalkan paket combo hemat 1 gitu ya. Terus kasih periodenya sama caranya ya, kapan sampai kapan. Batas pembelian produk tambahan misalnya 1 ya. Jadi misalkan batas pembelian produk tambahan tuh misalkan kalau Anda beli 1 ya bisanya dibanding sama 1 produk lagi gitu ya. Pertama pilih produk utama. Produk utama disarankan pilih yang laris ya. Misalkan ini yang laris. Habis itu simpan, habis itu ini pilih produk tambahan ya, pilih produk tambahan. Tambah produk tambahan. Nah, ini misalkan mau pilih yang mana? Ini pilih yang kurang laris. Tipsnya adalah pilih yang kurang laris. Misalkan ini kurang laris. Nah, si produk tambahannya ini mau didiskon berapa? Ini ada di sini. Oke, misalkan diskon jadi 20%. Jadi kalau misalkan beli dua ini nih 545, harga asalnya kan 545 tambah 332 sekitar 890-an. Sorry, 545 tambah 400, jadi mungkin harganya sekitar 950. Kalau belinya di bundling ya, jadinya 545 plus 332, jadi sekitar 860 ribuan. Jadi ini cocok buat ini misalnya produk kurang laku dibikin bundling sama produk yang laku. Jadi customer ada opsi untuk memilih produk yang ini gitu ya. Jadi dibanding sehingga ini bisa keluar produknya. Ya, simpan, udah kalau udah tinggal konfirmasi aja. Berhasil ya. Anda sudah membuat 3 promo ya, 3 promo combo hemat. Ya, combo hemat, diskon dan paket diskon, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya ada apa lagi selain diskon yang 3 ini? Ada yang namanya voucher ya. Ini banyak banget teman-teman nih fiturnya nih. Ada affiliate marketing, ada Shopee Live. Oh, nanti kita bahas di program mentoring. Ini menarik banget. Intinya prinsipnya gini, tidak ada satupun fitur yang dibuat tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Semua bisa dimanfaatkan dan semua ada gunanya. Nah, itulah yang akan kita bahas di program mentoring. Karena nggak mungkin sebuah perusahaan, ya sebuah brand gitu ya, ngasih fitur tapi nggak ada manfaatnya. Itu nggak mungkin. Ya, pasti semua ada manfaatnya. Nah, kita akan bedah nanti semua manfaatnya. Karena dijelasin di sini nggak akan selesai nih karena waktunya cuma singkat ya gitu. Nah, next mungkin ini ya supaya teman-teman ada gambaran aja. Selain diskon tadi voucher nih penting nih. Ada voucher toko saya. Voucher toko saya ya di sini teman-teman bisa bikin voucher pun ada banyak ya. Nih, ada banyak nih teman-teman. Ada voucher ikuti toko, voucher produk, voucher video, live dan lain-lain. Oh, banyak lah, banyak banget. Ini semua ada gunanya, ada cara maksimalnya, ada strateginya. Nah, tapi yang paling penting di awal ini dulu deh, voucher ikuti toko. Jadi ini tujuannya untuk menambah followers Shopee Anda. Ya. Jadi voucher ikuti toko tuh kayak gini nanti gambarannya. Kalau misalkan tokonya dibuka, nah kayak gini ya. Tokonya dibuka, itu nanti ada pop up gede kayak gini nih. Pop up besar kayak gini ya. Nah, gini. Diskon 10.000 minimal belanja berapa? Sekian ya. Terus di bawah ada ikuti sekarang. Jadi cenderung orang tuh memilih untuk ngeklik ikuti sekarang atau follow ya. Sama cara ngaturnya ya. Kasih nama voucher, misalnya followers diskon 10.000 misalnya ya. Udah kode voucher, periode klaim. Nah, ini ada masa berlaku nih 7 hari. Jadi harus langsung segera dibeli produknya. Makanya ini enak banget fitur ini. Bisa meningkatkan konversi toko Anda. Misalkan mau bikin diskon, diskonnya tadi 10.000 ya. Tapi minimal pembeliannya misalnya 200.000. Ini kan berarti mancing orang supaya belanja 200.000 biar ada diskon 10.000 ya. Kuotanya misalkan apa namanya batas maksimumnya kuota cuma 10 doang nih. Jadi Anda bisa campaign di sosial media, Anda bisa umumin ada diskon nih 10.000 minimal pembelanjaan 200.000 khusus 10 orang aja. Jadi mereka lebih terpancing untuk segera beli gitu karena cuma 10 orang aja, begitu 10 udah nggak ada lagi nanti udah otomatis hilang dari Shopee-nya. Jadi ini bisa meningkatkan penjualan juga nih toko Anda. Kalau udah tinggal klik aja konfirmasi ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan kemarin udah diaktifin nih voucher itu di tokonya. Jadi kalau udah diaktifin, nggak bisa lagi. Dan itu masih berjalan. Oke, sip ya teman-teman. Ini yang paling penting untuk di awal. Nah, nanti detail-detailnya voucher-voucher ini gunanya buat apa aja, cara pakainya gimana, strateginya, kombinasiin voucher-voucher ini gimana. Nah, ini nanti ada strateginya kita bisa belajar di program mentoring karena benar-benar detail dari nol, dari basic banget, dari dasar banget. Ya, oke.
Kita lanjut ya. Jadi faktor tadi tuh kayak diskon, voucher, harga coret itu menentukan konversi. Dan jangan lupa daftar gratis ongkir juga. Ini testimoni dari saya, gratis ongkir ini luar biasa, meningkatkan penjualan banget ya. Cara daftarnya gampang, Anda tinggal masuk ke halaman utama Shopee, nanti pakai verifikasi, ya verifikasi KTP. Nanti dari aplikasi handphone aja bisa, ya di menu utama nih, pilih gratis ongkir dan voucher kayak gini, ya gratis ongkir dan voucher. Oke, kemudian nanti tinggal pilih ketentuan ini, gratis ongkir, ya. Nah, nanti akan masuk ke sini nih, daftar sekarang, ya. Daftar sekarang, dan nanti tinggal upload KTP, selesai, ya. Kirim, setujui, terus kirim. Udah, nanti customer, Anda tinggal nunggu persetujuan, nanti kalau udah dapat notifikasi, toko Anda masuk ke program gratis ongkir, jadi akan ada gratis ongkir yang ditanggung oleh Shopee. Oke, ini benar-benar dimanfaatin karena closing-nya bisa meningkat gara-gara ngaktifin si gratis ongkir. Kemudian diskon dan voucher tadi udah kita bahas ya. Jadi kayak ini kan enak ya, ada harga coretnya, terus ada vouchernya juga. Ini voucher-voucher kayak gini, ini tuh teman-teman nggak perlu khawatir. Ini tuh misalkan ini kayak diskon 75.000. Ini saya yakin, ini kalau belanjanya 1 juta baru dapat diskon segini. Jadi belanja gede dulu baru bisa dapat segini. Tapi seenggaknya ada diskonnya di sini, sehingga mereka ada opsi untuk dapat diskon dengan belanja lebih banyak. Nah, ini yang bikin konversinya naik juga, teman-teman. Ya. Oke, yang kelima, trust atau rasa percaya. Ini terakhir, teman-teman ya. Kepercayaan konsumen terhadap toko kita. Faktornya apa aja yang mempengaruhi? Pertama, foto produk yang menarik dan jelas. Yang kedua, jumlah produk terjualnya. Yang ketiga, rating ulasannya, bintang 4,7 minimal. Ya. Di bawah itu kemungkinan banyak yang review kurang baik ya. Misalkan 4,3 doang, 4,5. Berarti kemungkinan banyak yang review kurang baik. Kemudian yang keempat, ulasan real, jumlah follower, respon chat di atas 80%, sama toko prioritas. Kayak contoh misalkan ini ratingnya 4,9, terjualnya 1.600. Ini udah aset nih, udah bakal enak banget. Ya, penjualannya bakal naik terus dengan sendirinya. Nah, tapi teman-teman, kalau yang masih sedikit penjualannya gimana? Nggak masalah, yang penting reviewnya bagus. Ya, ada reviewnya, ada penilaiannya. 5, 6, 7 penilaiannya udah cukup kok. Yang penting reviewnya bagus. Ya, jangan sampai udahlah dikit reviewnya jelek. Nah, itu yang bermasalah. Gitu ya. Kemudian eh, terjual ini nanti akan meningkat dengan sendirinya kalau teman-teman konsisten. Semua butuh proses, teman-teman ya. Ini juga 1.600 kan dari satu dulu awalnya, dari nol juga sebelumnya. Jadi semuanya butuh yang namanya proses, teman-teman. Nah, terus ini ada juga followers. Followers itu ngaruhnya cuman ini, sebenarnya nggak terlalu ngaruh, tapi nanti kalau udah banyak, itu akan berpengaruh kok. Kalau misalnya teman-teman lagi live, followers kita tuh ternotifikasi. Jadi followers tuh akan tahu kalau teman-teman lagi live. Terus misalkan lagi ada flash sale atau apa, nanti akan ternotifikasi juga followersnya gitu ya. Kemudian ini ada performa chat. Jadi kalau di atas 80% berarti ini balasnya cepat. Jadi customer kan juga percaya, jadi oh kalau ini balas cepat, oke, saya mau deh ngechat gitu. Jadi mau deh beli, mau deh ngechat karena kalau dibalas cepat. Ini juga penting nih, jadi pastiin sama rating ini juga penting ya, 4,9. Terakhir star seller tuh ibaratnya penjual-penjual yang memang udah trusted ya, udah terpercaya ya. Ya, jadi nanti cara ikutnya gimana bisa baca-baca di artikelnya di sini. Ya, ini syarat-syaratnya. Intinya nanti di program mentoring salah satu goals-nya adalah gimana caranya teman-teman bisa jadi star seller juga. Itu salah satu goals-nya. Oke. Nah, iklan ya teman-teman. Saya pengen bahas juga nih sebenarnya. Tapi kira-kira teman-teman, saya pengen bahas tapi balik lagi ke teman-teman. Teman-teman penasaran nggak cara ngiklan itu gimana? Perlu kita bahas kah malam ini? Kalau misalkan memang perlu, oke, mau dibahas, nanti kita bahas teman-teman ya. Oke, kira-kira mau kita bahas mengenai iklan atau lanjut aja ya? Mau dibahas iklan? Oh, mau? Oke, mau. Penasaran? Perlu Mas pengen tahu metode iklan? Bahas, bahas. Oh, oke, berarti dibahas ya karena semuanya semuanya responnya mau. Oke, kita bahas ya. Jadi eh, kita bahas iklan Shopee itu gimana caranya. Oke ya. Nah, iklan Shopee itu menunya di mana di sini ya, di pusat promosi, terus ada menu iklan Shopee, langsung aja pilih iklan Shopee, teman-teman. Di sini saya kasih apa namanya intinya dulu, biar teman-teman tuh paham dulu ya. Oke, kayak gini. Jadi pertama tuh top up saldo dulu, jelas ya. Ini tinggal klik aja isi saldo.
tinggal klik aja ya isi saldo teman-teman. Nanti tinggal pilih nih mau isi dari berapa, bisa dari 25.000 bisa. Tinggal check out, nanti keluar nomor virtual account, tinggal transfer ke sana. Ya, beres ya. Kita balik lagi. Kalau udah diisi saldonya, tinggal kita iklan. Caranya adalah ini, teman-teman. Ya, buat iklan baru ini di atas. Buat iklan baru. Ini menunya udah tampilannya udah beda lagi. Dari minggu lalu nih udah beda. Buat iklan baru. Ada 3 tipe, ada iklan produk, berarti produknya yang diiklan, iklan toko, berarti tokonya yang diiklan, nah 3 iklan live, berarti live kita yang udah kita jalanin, itu bisa diiklanin, maksudnya live-nya itu bisa tayang terus, teman-teman. Ya, ini menarik banget nih, luar biasa nih iklan live ini. Oke. Paling gampang dulu ya, iklan produk. Nanti di program mentoring kita bahas tiga-tiganya, teman-teman ya. Iklan produk. Nah, pertama tentuin modal. Saran saya atur, jangan dibikin nggak terbatas, karena nanti boncos ya teman-teman. Dan ini bisa mulai dari 5.000 ke 10.000 ya. Jadi tenang aja, nggak perlu modal besar. Kemudian periode ini nggak apa-apa dibikin nggak terbatas, karena kan yang penting udah kita batasin modalnya, jadi aman. Penempatan pilih semua, karena iklan itu kita tidak pernah tahu hasil terbaik di mana kalau kita tidak melakukan yang namanya testing. Kalau di Facebook Ads itu bahasanya A/B testing. Oke. Kemudian pilih produk yang mau diiklan. Apa produknya yang mau diiklan? Ya. Misalnya ini udah kepilih produknya, terus konfirmasi. Nah ini ada bidding otomatis manual. Kalau otomatis, ya saya jelasin biddingnya dulu deh. Bidding itu apa sih? Bid itu bahasa Indonesianya itu lelang. Lelang itu berarti kita minta ke Shopee. Iklan Shopee kan dibayar per klik ya, biaya per klik. Nah jadi kita bisa minta ke Shopee, tolong dong biaya per kliknya jangan lebih dari Rp1.000 misalkan, supaya nggak terlalu mahal. Misalkan gitu ya. Kita bisa minta tuh. Ya, jadi itu tuh bidding itu menentukan nanti Shopee akan mengatur posisi iklan kita tuh di mana. Tergantung dari jumlah bid yang kita minta. Berarti kalau makin tinggi, posisi bisa makin atas. Iya, tapi posisi paling atas tidak menjamin ada penjualan. Itu yang perlu dipahamin tuh. Jadi jangan cuma mengincar posisi atas, tapi incarlah penjualan yang besar. Gitu ya. Percuma posisi atas tapi nggak ada penjualan. Nah, bidding kalau otomatis berarti Shopee yang akan ngatur semuanya. Bahkan sekarang ini lebih luar biasa lagi, GMV Max. Ini kita bisa tentuin ROAS-nya mau berapa. ROAS tuh return-nya ya, misalkan kalau ROAS-nya 5, itu tuh maksudnya kalau ngiklan 1 juta dapat 5 juta. Gitu lah. Ini bisa minta ke Shopee kayak gitu. Tapi ini belum tentu efektif ya. Harus di testing. Karena saya udah coba, ada brand yang efektif pakai ini, ada juga yang enggak. Intinya harus di testing. Anggap aja dari awal, kalau awal kita pilihnya manual dulu, terus pilih kata pencarian. Nah, di sini kata pencarian kan ada banyak, ada banyak rekomendasinya. Nah, teman-teman pilih yang kualitas pencariannya di atas 6 dan volume pencariannya di atas 1.000, ya. Tinggal teman-teman tambah aja, tambah, tambah, ya. Nah, kayak gini misalnya ya. Kualitas pencarian itu menunjukkan seberapa besar menarik dan relevan, gitu ya. Makin dia besar berarti ini pencariannya relevan dan menarik. Udah gitu pencariannya banyak, ya. Nah, ini ada rekomendasi harga bid 12.000. Saran saya jangan ngikutin yang dari Shopee langsung, karena 12.000 itu mahal banget, teman-teman. 12.000 per klik. Bayangin, saya biasanya punya patokan, ya, untuk bisa ada penjualan, itu minimal produk kita diklik 100 orang. Dari 100, misalkan dibeli konversi 3%, berarti 3 yang beli ya. 3 yang beli. Harga produk 100.000. Ya, 100.000 atau 200.000 deh. 200.000 kali 3 kan 600.000. Nah, bayangin kalau 100 klik, ya kita dapat 100 klik dengan biaya per klik 12.000. Berarti 12.000 kali 100 itu 1,2 juta. Ngasilin 3 penjualan tadi 600.000. Kira-kira boncos? Boncos, teman-teman. Jadi jangan langsung mulai dari angka besar. Kita bisa mulai dari angka kecil dulu. Kan minimalnya Rp200 tuh. Nah, coba aja dulu 300 ya. 300, 300, 300. Nah, misalkan contoh Rp300 kita dapat 100 klik, berarti kan cuma keluar 30.000. Dari 30.000 misalkan yang beli 3, ya harga produk 100.000 misalnya. Ya 100.000 kali 3, 300.000. Modal 30.000 dapat 300.000, berarti lumayan kan, ada keuntungan tuh, ROAS-nya 10 gitu ya. Jadi mulai dari bid rendah dulu. Tapi resikonya kalau bidnya rendah, itu iklannya nggak keluar, iklannya nggak tayang karena bidnya rendah, kalah sama yang lebih tinggi, gampangnya gitulah. Nah, nggak apa-apa, tenang aja. Kalau kita tes dulu Rp300 ini keluar nggak, karena satu-satu bid itu bukan satu-satunya faktor yang membuat produk kita tuh ada di atas, bukan. Masih banyak faktor lain.
Jadi nggak cuma bid aja. Kayak misalkan jumlah terjual itu ngaruh juga. Terus kata kunci di dalam nama produk dan deskripsi itu ngaruh juga. Relevan nggak kata kunci yang dicari sama produk kita itu juga ngaruh juga. Review banyak pokoknya. Jadi bid itu bukan satu-satunya, jadi tenang aja ya. Nggak perlu bid terlalu besar untuk bikin traffic Anda naik. Ya tenang aja teman-teman. Cek 300 naik nggak gitu. Kalau misalkan nggak naik-naik produknya, nggak ke spend, naikin pelan-pelan 400. Gitu ya. Cek selama 3 sampai 4 hari, teman-teman. Oke. Nah, itu sedikit tips aja, nanti detailnya ini akan dibahas di program mentoring karena banyak banget faktor-faktor yang mempengaruhi, teman-teman ya. Nanti lebih detail di sana. Intinya saya kasih dasarnya supaya teman-teman paham dulu, oh gitu caranya. Bahkan bisa langsung praktek habis ini ya. Kemudian ini ada penempatan halaman rekomendasi ya, rekomendasi utama, kamu mungkin juga suka ya. Kalau teman-teman cek ya rekomendasi utama itu kayak gimana? Itu kalau misalkan lagi buka Shopee terus ada produk rekomendasi untuk kamu, terus kamu mungkin juga suka itu misalkan lagi buka produk terus ada di bawahnya kamu mungkin juga suka. Jadi iklan kita tidak hanya muncul ketika dicari aja, tapi juga bisa muncul ketika kita membuka produk dari toko lain gitu misalkan ya. Nah, ini jangan ngikutin juga, misalkan 4.000, misalkan mahal. Cara ngitungnya kayak tadi ya. Ya, coba aja dari 500 misalkan. Ini misalkan rekomendasinya 583 nih. Oke, nggak apa-apa naikin dikit lah. Selama masih hitung-hitungannya masuk ya. Oke, kalau udah tinggal tampilkan aja, udah selesai. Nanti kita bisa baca data di sini teman-teman ya. Kita baca datanya di sini. Jadi kita bisa cek nih salah satu iklan juga yang di-handle nih, kayak misalkan contoh 300.000 ngiklan dapat 1,4 juta nih contoh aja ya. ROAS-nya 4,4. 4,4 tuh didapat dari 1,4 juta dibagi 300.000. Oke. Di sini bahkan kita bisa cek per produk itu hasilnya gimana kayak gini ya. Sama per tipe produk, per tipe iklan. Ini kan ada iklan bidding otomatis sama oh bidding otomatis sama bidding manual ya. Ini bisa kelihatan nih hasilnya yang lebih efektif yang mana ya. Terus produk mana ini masing-masing beda produk nih. Ini kan ada kolom. Ini kolom-kolom ini beda produk semua. Gitu kurang lebih ya. Ada yang iklan 125.000 nih ini dapat 800.000. Ada yang iklan 57.000 dapat 400.000. Ada yang 58.000 nggak dapat. Nah, jadi kan ketahuan, oh ini berarti kurang nih yang bidding manual, yang produk ini. Yang bagus yang otomatis untuk yang produk ini. Jadi faktornya itu cukup banyak ya. Ada iklan, ada konversi ya. Kemudian ada ROAS, ada yang ROAS-nya 7, ada yang ROAS-nya 6. Jadi kita bisa tahu, oh yang ROAS-nya tinggi tuh yang ini loh, yang dua teratas ini. Berarti coba pertahanin yang atas. Jadi nanti kita akan belajar nih faktor-faktornya ya. Ada ACOS, itu makin makin rendah makin bagus ya. Tingkat konversi makin tinggi makin bagus, biaya per konversi makin rendah makin bagus. Gitu ya. Nanti detail-detailnya kita pelajarin di program mentoring teman-teman. Sampai goals-nya iklan yang dijalanin, return-nya bisa 10 kali bahkan lebih ya. Oke. Kurang lebih ini contoh dashboard iklannya teman-teman ya. Sip. Kita lanjut. Oke, jadi intinya adalah ilmu ngasilin lewat marketplace itu bukan ilmu yang bisa dipelajari semalam saja atau sehari saja. Ya, cepat atau lambat, Anda akan butuh semua ilmunya. Dan tentunya itu semua berkelanjutan karena algoritmanya itu terus update, teman-teman. Tapi harus diakui biaya untuk ikut semua training dan bimbingan tersebut memang tidak murah. Di luar sana tuh mahal-mahal. Nanti saya kasih tahu teman-teman. Ya, dunia makin online nih, makin digital. Makin Anda lama nguasain, tentu akan makin tertinggal. Anda cek aja kompetitor udah ngapain aja. Ya, jadi kalau Anda nggak nguasain, ya makin nunda, makin lama, makin ketinggalan. Tapi kalau makin Anda nguasain, makin cepat, peluangnya Anda juga makin terbuka. Nah, pertanyaannya sederhana, benar-benar mau nggak dibantuin sampai bisa ngasilin? Karena goals dari program mentoring ini bukan cuma sekedar bisa bikin praktek aja, tapi sampai menghasilkan. Ya, kita goalsnya adalah sampai menghasilkan. Nah, seperti kalau ini kan dari yang saya handle ya, teman-teman mungkin ini kan angkanya buat yang baru-baru mulai mungkin terlihat cukup besar ya. Kita nggak usah muluk-muluk, teman-teman dari nol mungkin jadi bisa 5 juta, 10 juta, dari yang udah 10 juta bisa jadi 20 juta, 30 juta, dan seterusnya ya. Gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk sampai ngasilin 3 sampai 5 juta per bulan di bulan-bulan awal ya, 3 sampai 5 bulan pertama. Ya, kalau memang mau teman-teman bisa ikut namanya program mentoring marketplace mastery ya. Ini program mentoring ini kita ngapain? Kita fokus bangun fundamental ya teman-teman ya, bukan teknis aja.
agar toko Anda bisa laris di marketplace dalam jangka panjang. Sistemnya nanti 4 kali pertemuan via Zoom, 5 kali nanti ada saya kasih bonus 1, plus belajar study case langsung, dan ada sesi evaluasi dan bedah toko masing-masing. Jadi masing-masing dari Anda bisa bedah toko sama saya langsung, ya, khusus yang mengikuti mentoring ini. Info lebih lanjutnya nanti langsung hubungin adminnya aja, ya, ke nomor yang kemarin apa namanya yang tadi reminder Anda untuk webinar, yang ngasih link webinar lah, ya. Nah, apa aja fasilitasnya? Fasilitasnya pertama, sesi webinar 4 kali selama mentoring, bedah cara maksimalin Shopee, Tokopedia, Meta Ads. Jadi nggak cuma belajar Shopee aja, Tokopedia juga belajar, Meta Ads juga belajar, ya, Facebook Ads, untuk naikin omset 3-5 kali lipat. Yang kedua, sesi evaluasi masing-masing peserta 1 kali, ya. Jadi di luar sesi private ada 1 kali, berarti ada 5 sesi tuh yang webinar kayak gini bareng-bareng di luar sesi private. Terus ada grup WA khusus juga buat tanya jawab dan konsultasi sepuasnya. Dan yang keempat, ini yang mahal, ini yang berharga teman-teman. Dapat sesi Zoom private dengan saya sebulan maksimal 2 kali. Ya, jadi di luar dari pertemuan kayak gini, kalau teman-teman masih ngerasa kurang atau masih ngerasa pengen lebih banyak dibantu lagi atau belum puas dari gampangnya gitu ya, bisa sesi private sebulan tuh 2 kali kesempatannya. Ya, luar biasa. Yang di Jakarta mau ketemuan boleh nggak? Boleh. Ya. Jadi fleksibel lah, terserah Anda mau kayak gimana sistemnya. Oke. Kesempatan berkolaborasi untuk handle toko Anda secara gratis oleh saya. Jadi mungkin nanti setelah berjalan beberapa lama, kalau saya melihat potensi toko Anda, saya bisa bantu handle secara free, yang harusnya itu bayar ya, karena klien-klien saya handle tokonya kan semua bayar ya. Tapi kalau yang ikut mentoring, nanti bisa dilihat perjalanannya, kalau memang saya menganggap ada potensi, itu bisa nanti di-handle secara gratis. Dan yang keenam, ada bonus ebook lagi, yang daftar hari ini. Jadi banyak banget bonusnya teman-teman, kalau daftar hari ini. Tapi memang ini cuma dibuka 15 orang aja, teman-teman. Jadi cepet-cepetan. Kenapa? Kenapa nggak dibuka banyak? Karena supaya kita lebih fokus. Lebih enak, lebih private. Saya juga lebih fokus, karena kalau kebanyakan, khawatirnya nggak kepegang juga. Ya, jadi makanya dibuka hanya 15 orang aja. Jadi benar-benar yang mau dibantuin, ayo kita akan bantu 15 orang. Kalau udah lebih dari itu batch ini, ya kita akan alihin ke batch berikutnya. Atau kalau misalnya nggak mau nunggu, ya udah. Berarti terpaksa di refund dulu, teman-teman. Ya. Ini jadwal terdekatnya ya. Ini tanggal 6 Oktober kita start. Tenang aja kalau ngerasa, masih lama 6 Oktober. Tenang aja. Kalau apa namanya, kalau udah 15, ya udah. Ya, nggak dibuka lagi batch ini. Tapi sebelum 6 Oktober, nanti kalau yang udah langsung daftar, itu nanti bisa dapat webinar lagi sekali lagi. Untuk persiapannya lah sebenarnya gitu. Kita belajar apa aja? Pertama, algoritma Shopee terbaru, fundamental ya. Terus kalau dari nol harus mulai dari mana? Identifikasi dan bocoran produk laris. Jadi saya akan langsung kasih bocoran ya produk laris di marketplace buat teman-teman. Jadi nggak cuma identifikasi doang, tapi langsung dikasih bocoran. Oh, ini loh yang laris, teman-teman bisa jual ya. Itu menariknya. Terus yang berikutnya, ini buat yang belum punya produk ya. Kalau yang udah punya produk ya silahkan pakai produknya masing-masing aja. Berikutnya 5 mindset penting sebelum menjalankan toko Shopee. Praktek bikin toko Shopee yang menarik, persiapan sebelum menjalankan iklan Shopee dan Tokopedia, tips terhindar dari perang harga di Shopee, review Tokopedia. Nah, habis itu saya kasih jarak sekitar 2 minggu, teman-teman. Ya, izin minum dulu. Ya, saya kasih jarak 2 minggu. Tujuannya apa? Supaya selama dalam 2 minggu itu, pertemuan pertama, jadi teman-teman ada kesempatan untuk praktek lagi, belajar lagi, bisa sesi private, bisa tanya jawab di grup, bisa tanya jawab pribadi, bisa telepon, dan lain-lain. Jadi ada kesempatan 2 minggu, sehingga pas minggu kedua ini udah materi beda lagi, teman-teman ya. Jadi pas materi kedua, teman-teman pertemuan pertamanya ini udah selesai, ini udah beres, bisa lanjut ke materi berikutnya. Makanya saya kasih jarak 2 minggu, supaya teman-teman ada waktu buat praktek, buat konsultasi, buat private, dan lain-lain ya. Membuat funnel yang tepat sesuai produk ya. Penjelasan mengenai funnel, 4 tipe market, alur beriklan, proses dari awal konsumen kena iklan sampai beli, bedah funnel yang tepat, sesuai produk yang dijual, cara nentuin funnel terbaik, mendatangkan traffic di Shopee dan Tokopedia dengan beriklan. Funnel itu tuh ibaratnya customer journey, proses perjalanan customer dari mulai mengenal brand kita, terus tertarik, suka, sampai akhirnya beli, sampai akhirnya repeat order. Nah, funnel tuh itu. Nah, Anda kan jualan produk beda-beda, industrinya beda-beda. Nanti kita bahas sesuai industrinya masing-masing. Perjalanannya harus gimana, yang terbaik itu gimana ya. Oke, setelah itu 2 minggu kemudiannya sama, kita kasih waktu, kita kasih jarak supaya bisa konsultasi lagi, bisa private session lagi, booking sesi private dan lain-lain. Ingat, sesi private tuh luar biasa loh teman-teman. Itu di luar sana udah pasti
berjuta-juta harganya ya, gitu ya. Oke, Meta Ads dan Sipas. Nah, Meta Ads, Sipas Ads itu, Sipas itu ibaratnya kita ngiklan di Facebook, di Instagram, tapi checkout-nya di Shopee, Tokopedia, teman-teman ya. Jadi nanti akan belajar persiapan sebelum iklan, framework dan strategi iklan, praktek iklan nanti detail ya, A/B testing, testing konten, testing audience, testing copywriting dan lain-lain, bedah angle iklan yang tepat untuk masing-masing produk, strategi konten yang tepat, cara ningkatin ROAS 10 kali lipat, baca data hasil iklan ya. Jadi lengkap. Oke, kasih waktu lagi 2 minggu biar teman-teman bisa evaluasi, ya bisa konsul, private, dan lain-lain. Nah, materi terakhir ada evaluasi dan bedah toko, teman-teman. Ya, jadi kita akan evaluasi nanti setelah jalanin nih program mentoring ini selama 2 bulan gitu ya. Apa aja kekurangannya, apa aja yang harus dibenahin, yang udah bagus apa, evaluasi tokonya, iklannya dievaluasi juga, meta ads-nya, baca data, insight toko, scale up. Ya, jadi, dan di luar dari materi ini ada materi lagi namanya Shopee Affiliate. Ini cocok banget buat yang baru memulai produk ya. Nanti Shopee Affiliate akan ada di minggu kedua ya, di tanggal 20 Oktober itu nanti akan ada Shopee Affiliate juga, teman-teman ya. Jadi buat yang belum punya produk, itu Shopee Affiliate itu nggak pakai modal, teman-teman, tinggal daftar doang. Itu nanti kita akan pelajari lengkap di sana. Nah, kan pertanyaannya satu nih, berapa sih investasi untuk ikut program mentoring ini? Oke. Nah, sebelum saya kasih tahu, saya mau kasih tahu dulu, di luar sana training-training, apalagi yang ada private-nya, harganya itu segini loh, jutaan semua ya. Ada yang 2 juta, 4 juta, 6 juta. Oke, itu digital marketing. Cara bikin website sekitar 3 jutaan, Google Ads, Facebook Ads itu 3,8 jutaan, ya. Ini yang ada private-private-nya ya. Ini training copywriting 780.000 dan memang saya sampai di titik ini itu udah ikut training total udah habis puluhan juta teman-teman ya, sampai akhirnya bisa di titik ini kurang lebih begitu teman-teman ya. Tapi untuk teman-teman program ini tenang aja, kita nggak akan bebanin sampai jutaan ya, cuma 750.000 aja. Dan memang khusus teman-teman yang datang webinar kali ini itu ada harga khusus lagi teman-teman ya. Jadi ini khusus hari ini ya, benar-benar khusus hari ini itu jadi cuma 350.000 aja. Wah, ini kalau menurut saya kebangetan murahnya. Dan kemarin ada juga yang ngomong ke saya, Mas, kalau semua fasilitas tadi dijual 350.000, ini mah kemurahan. Ini mah harusnya jutaan. Ya nggak apa-apa, karena memang di awal-awal ini emang pengen bantu teman-teman yang emang mau benar-benar dibantu, ya mau serius. Dan 350.000 ini kan sebenarnya cepat atau lambat, sekarang atau nanti bakal keluar-keluar juga kok duitnya. Entah buat apa, ya. Entah buat makan di resto 1-2 kali, ini kan sama aja kayak makan di resto 1-2 kali. Atau setara nongkrong di kafe 3 kali sampai 5 kali, gitu ya. Dan tadi kan total ada 5 sesi, plus ada 4 kali private, kan private bisa 2 kali sebulan, berarti 9 sesi. 350.000 bagi 9 kan berarti per kelasnya cuma 38.000, teman-teman. Ya, kurang murah apa gitu kan. Jadi sebetulnya ini hanya memindahkan budget, misalkan budget nongkrong ya, budget makan makan di resto, dipindahin lah buat budget belajar yang mana kedepannya bakal bisa ngasilin buat teman-teman, buat anda gitu ya. Oke, fasilitas ada grup WA seumur hidup, kemudian kenapa bisa semurah ini, karena memang tujuannya bantu banyak orang bisa ngasilin lewat modal yang memang minim gitu ya. Ada sesi mentoring private dengan saya 2 kali sebulan, dan yang paling penting ini nggak ada jualan training yang lebih mahal lagi di belakangnya. Wah, ini kan menarik nih, karena kan biasanya oke, join kelas, tapi habis itu nanti nanti habis itu ada kelas lagi, kelas Facebook Ads 1 juta sekian, nanti kelas ini berapa juta, kelas ini berapa juta, itu nggak ada. Jadi ini udah all in ya, 350.000 dapat semuanya tuh, semua materi-materi tadi dan private. Intinya adalah sesi ini adalah bedah pengalaman saya 11 tahun di dunia digital. Jadi kita bedah bedah komplit lah pengalaman saya 11 tahun ini. Dan ke depan itu bakal naik teman-teman, karena saya nggak mungkin kalau misalkan dibuka lagi nggak mungkin dijual segini ya, karena ini emang kemurahan teman-teman ya. Jadi ke depan pasti naik. Jadi kalau mau dapetin harga terjangkau, kesempatannya cuma hari ini. Ya, boleh bisa sampai besok pagi ditunggu, tapi apa namanya? Kalau 15 orangnya udah terpenuhi ya udah, berarti nggak, kesempatannya ya di next gitu. Tapi nextnya juga belum tahu kapan dan belum tahu harganya segini lagi atau naik ya ke depannya. Oke. Jadi kalau saya sih lebih lebih milih gini teman-teman, ada dua pilihan ya, antara Anda ikut atau tidak ikut itu kan pilihan. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak ikut, jalan sendiri segala macam ya, pengalaman saya gini, jalan sendiri segala macam ya ujung-ujungnya trial error sendiri, tabrak sana sini, ujung-ujungnya keluar lebih banyak, malah lebih boncos. Nah, ketimbang kalau ikut ya, ada yang ngarahin ya, ada yang ngasih bimbingan, ada yang nuntun segala macam, ada yang ngarahin. Eh, Mungkin apa namanya, teman-teman waktu yang dibutuhkan jadi lebih singkat ya, untuk bisa ngasilin jadi lebih singkat.
ujung-ujungnya bisa lebih hemat jauh ketimbang Anda coba-coba sendiri. Jadi sebenarnya ini nggak ngehemat budget Anda juga ke depannya. Kalau ada dua pilihan itu, pilih mana? Kalau saya pilih yang udah jelas ada yang bimbingin, udah jelas ada jalannya, karena itu bisa ngehemat budget trial error Anda ke depan. Bisa jauh lebih hemat. Gitu. Kalau ada mentor, itu bisa ngehemat itu semua, dibandingkan coba-coba sendirian, tabrak sana-sini sendirian. Ujung-ujungnya lebih boncos, percaya deh. Ya, dan itu akan lebih dari 350.000. Itu saya udah cobain. Nah, salah satu fokus bahasannya adalah ngiklan. Gimana caranya kita ngiklan omsetnya bisa minimal 10 kali lipat dari budget yang dikeluarkan. Atau minimal banget 5 kali lipat tergantung produk Anda. Yang penting kita usahain gimana caranya untung. Ya, iklannya untung. Oke, ini kan kalau saya ya, iklan bisa ratusan juta dapatnya dari 1 juta budgetnya. 1 juta budgetnya bisa dapat 13 juta dan seterusnya ya. Nah, ini kalau dari beberapa peserta, ini contoh aja. Jadi ada yang tembus 200 juta bulan ini ya di Tokopedia, gitu ya. Luar biasa, sih juga cukup seneng. Dari yang tadinya sih udah di level 100 juta, tapi jadi 200 juta kan naik 2 kali lipat, lumayan loh, lumayan banget ya. Kemudian ada juga yang sekedar baru naik doang omsetnya, ya itu juga saya udah seneng. Nah, ada juga yang udah naik dari 30 juta dari yang tadinya 10 jutaan ya. Berarti naik hampir 3 kali lipat ya. Lumayan banget. Jadi ternyata bukan cuma saya aja yang bisa, tapi peserta-peserta lain juga banyak yang bisa. Ini contoh konsultasinya di grup, misalkan di grup atau di pribadi. Jadi nggak cuma dijawab via teks aja, tapi misalkan teman-teman nanya apa, nanti sama admin atau sama mentornya dibikinin video tuh langsung real time. Ini caranya gini, langsung dipandu tuh apa namanya via video. Nanti videonya benar-benar ngevideoin langkah-langkahnya. Jadi buat yang masih bingung nih ngebantu banget gitu ya. Bahkan kalau masih belum puas ya bisa tanya-tanya lagi sampai bisa gitu ya. Jadi dikirimin video gitu atau bisa bisa zoom langsung gitu. Jadi benar-benar interaktif lah, fleksibel banget, nggak kaku. Teman-teman mau nanya apa aja bisa ya. Bonus peserta khusus peserta webinar hari ini adalah pertama dapat ebook ya, ebook cara cuan lewat TikTok, dan yang kedua cara membuat konten menarik di sosial media. Tapi ini cuma buat 5 pendaftar tercepat aja. Jadi 5 orang tercepat akan langsung dapat ebook ini teman-teman ya. Jadi luar biasa banget nih bonus-bonusnya ya. Untuk registrasinya bisa ke sini, bisa langsung didaftarkan sekarang. Kalau yang udah daftar nanti akan langsung saya undang ke grup. Nanti setelah masuk ke grup, nanti kita akan langsung set jadwal webinar berikutnya sebelum nanti kita mulai benar-benar mulai mentoring itu di tanggal 6 Oktober teman-teman ya. Sebelum 6 Oktober kita akan webinar untuk persiapannya. Jadi sambil nunggu tanggal 6 tuh teman-teman nggak diem gitu ya. Ada aktivitas yang dilakukan ya, ada tanya jawab juga boleh, nanti bisa tanya jawab dulu atau bisa langsung konsultasi, bisa di grup kita webinar. Intinya adalah persiapan sebelum mulai nanti mentoring teman-teman ya. Ingat 5 tercepat bisa dapat bonus ebook tadi ya. Satu ebook, yang kedua video e-course tutorial beriklan di Facebook Ads. Ya, jadi bonusnya 2 buat 5 orang itu. Pertama ebook cara cuan di TikTok affiliate, yang kedua e-course video-video tutorial cara ngiklan di Facebook Ads lengkap. Jadi dapat e-course aja tuh nilainya udah luar biasa banget gitu ya. Udah luar biasa banget dapat e-course loh. Itu isinya puluhan video tutorial cara ngiklan Facebook Ads. Ya, saya beli e-course segitu mah harganya jutaan, teman ya. Ratusan ribu sampai jutaan. Nah, teman-teman bisa dapat free kalau ikut program mentoring. Oke. Oke, habis ini kita quiz. Ini saya kasih waktu mungkin beberapa detik ya buat screenshot dan lain-lain ya. Boleh screenshot, boleh catat, langsung diselesaikan. Kalau udah langsung di-invite ke grup. Nanti kalau apa namanya udah masuk ke grup semua, nanti akan saya langsung kasih webinar persiapan sebelum mentoring. Jadi apa aja yang harus disiapin? Kalau yang belum punya produk, kita bisa konsultasi. Yuk, pilih produknya apa aja yang mau dijual, teman-teman sukanya apa sih, pengennya jual apa. Nah, kita nanti bisa bantu arahin konsultasi teman-teman ya. Oke, habis ini kita quiz teman-teman. Udah siap buat kuisnya? Ingat ada hadiah lagi loh. Jadi selain yang daftar tadi ada hadiah ebook lagi buat yang bisa jawab kuis hari ini. Oke, udah siap buat kuisnya teman-teman ya? Udah siap buat kuisnya? Oke, udah siap? Saya pengen tahu dulu nih respon teman-teman. Udah siap? Udah siapkah buat ikut kuisnya hari ini? Ya, siap, siap, siap. Oke, oke, ya. Tenang aja nanti apa namanya untuk apa namanya untuk konfirmasinya nanti setelah webinar nanti akan direspon oleh admin ya.
Oke, tapi kalau transaksi sekarang, transaksi aja nanti setelah webinar akan direspon oleh admin, ya. Akan dimasukkan ke grup dan lain-lain. Oke, siap ya, kita langsung mulai quiz, teman-teman. Oke, siap. Pertanyaannya adalah, udah siap belum nih? Bonus ebook lagi buat yang bisa jawab cepat dan benar. Jadi tadi kalau ikut daftar mentoring terus ini jawab quiz benar, wah ebook kedua berarti. Oke, langsung ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 penentu yang membuat omset besar di marketplace berdasarkan materi tadi, teman-teman ya. Ini gampang banget, teman-teman. Ya, gampang banget. Kalau nyimak pasti bisa jawab. Ya, kalau nyimak pasti bisa jawab, teman-teman. Oke, yuk silakan. Apa aja? Oke, oke, udah ada yang jawab. Oke, saya tunggu nih jawabannya, teman-teman ya. Saya tunggu jawabannya. Oke, oke, udah ada yang jawab. Wah, yang jawab benar dan paling cepat ya. Kuncinya yang jawab benar dan paling cepat, teman-teman ya. Benar dong, tapi kalau cepat ya mohon maaf nggak dapet ya. Oke, udah ada yang jawab, kayaknya udah ada ya. Oke, udah ada yang jawab, tapi barangkali teman-teman yang lain masih mau mencoba, nggak apa-apa loh. Saya kasih kesempatan nih. Ya. Oke, oke, saya hitung deh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya benar semua nih. Ada dari Kak Dian, ya, sama Kak Twinika Sativa Febriandini. Ya, jawabannya adalah produk ideal, traffic, konten, konversi, trust. Ya, dua-duanya benar. Tapi yang paling cepat adalah Kak Dian. Oke, tepuk tangan. Kak Dian selamat dapat ebook ya. Oke, tenang, masih ada satu kesempatan lagi untuk jawab pertanyaan. Ya, masih ada satu kesempatan lagi buat jawab pertanyaan. Silakan siap-siap. Pertanyaan kedua, harusnya kalau nyimak pasti teman-teman bisa jawab ya. Dan saya senang ternyata nyimak semua, nggak ada yang tidur ya. Oke, pertanyaan kedua, kita langsung mulai ya, siap-siap. Oke, 1, 2, 3. Ini pertanyaan kedua ya. Berdasarkan data, kategori produk apa yang merupakan nomor satu terlaris di e-commerce? Nah, ini gampang banget teman-teman ya. Ini gampang banget. Kalau nyimak pasti bisa langsung jawab ya teman-teman ya. Kalau simak pasti bisa langsung jawab ya. Oke, oke, yang jawab udah lumayan banyak. Elektronik, elektronik, elektronik. Wah, elektronik ya nomor satu. Oke, semuanya jawabannya benar ya. Semua jawabannya benar. Tapi yang paling cepat adalah, kita lihat, yang paling cepat ada Kak Isti. Oke, selamat ya. Oh ya, tadi yang menang-menang ebook boleh screenshot, terus chat admin. Saya dapat ebooknya ya. Tadi saya yang jawab quiz, e-booknya boleh dikirim ya. Nanti chat aja ke adminnya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Oke. Tadi pertanyaan-pertanyaannya dari awal saya akan bacain. Nanti yang sudah nanya akan langsung saya jawab. Kalau yang baru mau nanya nggak apa-apa nih, saya bisa langsung jawab juga. Oke, sip ya. Eh, Oke, ada pertanyaan tadi dari Kak Endarto, bagaimana mensiasati perang harga di Shopee ya. Intinya cara menghindari perang harga, jangan ikutan ya, jangan ikutan perang harga, tapi kita pindahin peperangannya di bagaimana membranding toko kita dengan sebaik mungkin. Ya, branding toko salah satunya yaitu tadi kita bisa lakukan dekorasi tokonya yang bagus, yang baik, gitu ya. Kemudian kita bangun hubungan dengan customer kita, layani dengan baik, ya, pengiriman cepat, chatnya dibalas cepat, ya intinya kasih pelayanan terbaik, kasih value yang sekiranya tidak ada di toko lain tapi ada di toko kita, ya itu akan jauh lebih worth it daripada menjual semurah mungkin, ya. Oke, ada pertanyaan lagi, kalau sudah punya toko gimana? Nah, tadi ada langkah-langkahnya ya. Tadi mungkin bisa menjawab. Webinar ini juga ada rekamannya, itu teman-teman bisa tonton ya. Jadi kalau udah punya toko, langkah-langkahnya tadi pengaturan toko, pengaturan pengiriman, ya itu diatur, masukin produk, bikin diskon. Jangan lupa atur dekorasi tokonya. Oke, toko saya sudah ada di Shopee, tapi masih belum ramai, cenderung nggak ada yang lihat. Ya, gimana mensiasatinya ya? Oke, kalau cenderung tidak ada yang lihat, berarti permasalahannya adalah traffic-nya belum ada nih. Ya, kalau traffic-nya belum ada, berarti datengin traffic. Ya, datengin traffic gimana? Datengin traffic tadi bisa pakai cara gratis, ya ikut event Shopee, ya. Ikut event Shopee bisa, itu salah satu caranya. Bisa beriklan tadi udah, itu kalau cara berbayar, atau bikin flash sale, bikin promo, bikin diskon, itu juga bisa jadi salah satu cara datengin traffic. Ya, atau ada fitur di Shopee namanya naikkan produk, itu dari handphone bisa. Jadi naikin produk supaya
tiap 3-4 jam sekali produk Anda posisinya lebih di atas, jadi pas dicari itu lebih lebih ini ya, lebih bisa terlihat. Gitu. Oh ya, yang mau registrasi ini mungkin saya sambil tampilin aja. Ya. Oke, sambil pertanyaan berikutnya ada Kak Hana. Kak mau tanya kalau sudah punya toko sebagai dropship udah 1 bulan lebih, permasalahan ada di traffic, belum ada pembelian, bagaimana solusinya? Oke, traffic belum ada pembelian. Berarti sebenarnya trafficnya udah ada, berarti belum ada pembelian gitu ya. Apakah saya harus tetap iklan terus walaupun belum ada pembelian? Nah, gini, Anda harus cek dulu kalau sebelum iklan itu ada faktor-faktor yang harus diperhatiin. Pertama, jangan sampai iklan udah boncos, terus Anda paksain terus tanpa ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jangan sampai itu kalau iklan Anda udah iklan terus boncos, coba stop dulu evaluasi boncosnya kenapa. Jadi misalkan contoh gini, Anda lihat dulu nih produknya ulasannya gimana, udah ada belum? Ya minimal banget tuh ada 5 sampai 10 ulasan, itu akan mempermudah. Karena kan orang ujung-ujungnya keputusan beli, gini, iklan itu datengin traffic. Nah, tapi yang membuat orang itu beli, balik lagi ke produknya, ke tokonya, ulasannya, dan lain-lain. Faktor-faktor itu yang bikin orang akhirnya mau beli. Iklan itu datengin traffic aja, gitu. Gimana datengin traffic yang banyak, yang tertarget. Nah, pembelian ada apa enggak, balik lagi ke tokonya, ke produknya, dan lain-lain. Ya, faktor-faktor tadi. Ya. Jadi iklan kalau emang boncos stop dulu, evaluasi dulu, evaluasi lakuin perubahan baru lanjut iklan lagi. Tapi kalau produknya kayak ulasannya belum ada atau ulasannya jelek, terjualnya masih nol gitu, saran saya jangan iklan dulu ya, supaya menghindari boncos aja. Oke, ada lagi pertanyaan Kak Theodora, saya udah punya cuma mau rubah gambar nggak bisa, kemudian variasi jadiin satu, mau saya pisah supaya ada deskripsi sendiri dua tapi belum bisa. Semoga dibahas caranya. Oh ya, tadi ini udah saya bahas ya. Jadi mungkin bisa tonton lagi rekamannya di sini. Tapi nanti di program mentoring kita akan detailin lagi jauh jauh lebih detail lagi ya. Oke. Kemudian apakah live sangat berpengaruh, Kak Christina? Apakah live sangat berpengaruh untuk menarik pembeli? Live itu berguna untuk satu datangin traffic, tapi yang paling berpengaruh adalah konversi. Jadi gimana caranya orang yang udah masuk ke toko, ketika melihat kita live, itu mereka ketertarikan untuk beli lebih tinggi karena mereka bisa jelasin langsung kan, bisa jelasin langsung. Anda yang live nih bisa jelasin langsung nih loh produknya dan lain-lain, fiturnya itu Anda bisa jelasin langsung. Jadi pengaruhnya adalah untuk membuat mereka yang udah masuk jadi beli gitu. Tapi pastiin trafficnya tuh ada dulu, ya minimal ada deh, nggak usah rame-rame dulu, ada dulu puluhan per hari, nah, baru Anda jalanin live untuk meningkatkan konversi. Ya, ada Kak Prayitno juga udah punya toko tapi nggak ada yang lirik, apalagi yang beli. Ya, perhatiin cara datangin trafficnya juga, ya. Pelajarin cara datangin trafficnya juga teman-teman ya. Itu nanti cara datangin traffic tadi udah dibahas ya, bisa iklan, bisa pakai judul produk yang tepat, ya banyak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kak Dinda juga ada pertanyaan, izin tanya follower Shopee juga kita jasa beli follower akan berpengaruh di penjualan? Sebetulnya nggak signifikan ya, kalau beli followers malah kesannya followers kita tuh bukan target market kita, itu akan dianggap Shopee nggak relevan gitu, antara followers dan barangnya kok nggak sesuai, nggak pas gitu. Itu bisa jadi menurunkan engagement si Shopee-nya itu sendiri gitu. Jadi saya tidak 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 menyarankan untuk beli followers ya. Jadi bikin pakai organik aja. Misalkan pakai voucher followers supaya orang tuh mau follow toko kita gitu ya. Kalau gratis ongkir yang nanggung ongkir siapa yang nanggung ongkir? Shopee. Tapi kita ada biaya gratis ongkir sekitar berapa persen gitu ya? 4%, 3%, kurang lebih gitu ya. Oke. Kalau di Shopee Food biasanya persentase untuk seller lebih banyak, misalkan 55% Shopee, eh, apa namanya, 45%. Apakah hampir sama seperti Shopee Food? Ya. Enggak sih, kalau di seller Shopee ya, penjual Shopee buat penjual seller itu biaya admin atau biaya gratis ongkir, biaya layanan dan lain-lain itu biasanya di angka 5-8% tergantung berapa banyak yang Anda pakai ya. Kalau gratis ongkir doang biasanya sekitar 3-4%-an. Tapi kalau Anda pakai yang lain-lain atau mungkin Anda jadi Shopee Mall gitu ya, official store, biasanya ada biaya adminnya lebih besar. Tapi biaya admin lebih besar, efeknya transaksi Anda bisa lebih banyak karena Anda udah jadi official itu Shopee Mall gitu ya. Oke, lanjut nih kayaknya ada pertanyaan lagi ya. Oke. Oke, kalau usaha jasa bisa nggak? Bisa gitu. Tapi mungkin ada alternatif ya selain Shopee. Nanti mungkin bisa juga pakai landing page seperti itu ya. Nanti dipelajarin juga kok di program mentoring. Intinya di program mentoring kita nggak cuma bahas marketplace aja. Mungkin
di depannya kita akan bahas marketplace, tapi setelah itu ya kita ada alternatif juga selain marketplace. Nanti kita ajarin juga bikin landing page gimana, landing page yang simple. Nanti kita kasih pilihan produk, cara ngejual produknya di Shopee dan di luar Shopee. Kita udah kasih format-format kontennya, landing page-nya kayak gimana, dan tinggal copy paste. Ya enak banget lah pokoknya. Oke. Oke, biaya ikut program mentoring tadi udah. Kapan iklan perlu dievaluasi dan hal-hal apa yang menjadi pokok evaluasi? Kapan iklan perlu dievaluasi? 3-4 hari setelah berjalan. Ya, itu perlu dievaluasi. Hal-hal yang menjadi pokok evaluasi tadi ya, ada ROAS-nya, ada ACOS-nya, kemudian ada persentase biaya iklan, kemudian ada biaya per konversi, ya, CTR-nya banyak lah. Itu ada 4-5 faktor utama yang perlu kita evaluasi. Oke. Periode mentoringnya berapa lama? Periode 2 bulan, tapi setelah 2 bulan dapat webinar bulanan update. Jadi yang udah daftar nih, yang udah daftar, nggak cuma dapat mentoring 2 bulan aja, tapi seterusnya tuh akan dapat update webinar dari saya tiap bulan. Jadi sebenarnya daftar sekali itu buat seterusnya, teman-teman. Ya, daftar sekali itu buat seterusnya, teman-teman. Ya, oke. Jadi ini ingat sekali lagi, ini bukan cuma buat 2 bulan aja prosesnya, tapi buat apa namanya seterusnya, gitu ya, buat seterusnya. Daftar sekali, materinya itu berkali-kali atau seterusnya. Oke, oke, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya. Apakah rebranding atau kasih value itu sangat penting ya? Iya penting banget, khususnya kalau yang ngambil dari supplier kita perlu rebranding, kasih value tambahan. Oke, oke. Kak, kalau produk jasa kalau bisa main di Shopee bisa, tapi lebih baik lagi ditambah dengan punya website atau landing page. Ataukah kita harus jadi affiliate produk orang kalau nggak punya produk fisik sendiri? Ya, bisa juga jadi affiliate. Jadi nanti di program mentoring itu ada materi Shopee Affiliate. Nah, di Shopee Affiliate itu teman-teman goals-nya adalah dapetin produk yang laris dulu. Ya, dapetin produk yang laris, tahu cara jual gimana. Next-nya teman-teman bisa pakai, kan teman-teman udah tahu produk yang laris apa, ya, konten yang bagus gimana. Kan next tinggal bikin produk sendiri atau cari dari supplier sejenis, jual dengan cara yang sama. Itu nanti metode-metodenya kita bahas tuh, ya. Oke. Mentoring ini cocok buat dropshipper nggak? Ada rekomendasi supplier? Ada rekomendasi supplier, ada ya buat dropshipper juga cocok karena nanti selain mentoring marketplace, kita juga ada belajar dropship juga. Karena saya udah punya beberapa orang atau supplier yang memang produknya laku dan bisa dropship gitu. Jadi pokoknya enak lah, nanti landing page udah kita kasih, teman-teman tinggal iklanin aja gitu. Nanti cara iklannya juga diajarin. Oke. Oke nih, masih banyak ya pertanyaannya. Oke, oke. Bagaimana strategi untuk konversi produk antara satu varian maupun multi varian? Lebih mudah yang mana saat melakukan A/B test? Idealnya berapa kali dan budget minimum berapa? Oke, untuk satu varian maupun multi varian yang lebih mudah saat melakukan A/B testing, ya. Idealnya berapa kali? Jadi sebenarnya gini, kalau untuk ngetesting produk, tergantung nih iklannya di mana, di Shopee apa di Facebook Ads. Kalau di Shopee sih biasanya langsung aja semua di testing ya. Yang penting kriteria terpenuhi nih, misalnya reviewnya udah ada, terjualnya udah ada, yang penting itu ada, aman, nanti tinggal ngiklan aja ya. Terus budgetnya minimum berapa ya? Start dari 10.000 aja per produk, 5-10.000 per produk. Yang penting tuh nge-spend aja dulu tiap hari ya. 10.000, 5-10.000 per produk. Kak Hana, apakah FO bisa jadi solusi agar mendapatkan traffic pembelian? Paid order. Ya, bisa aja, bisa aja. Yang penting pastiin aman ya caranya, jangan sampai FO tapi malah di ban Shopee atau gimana produknya diblokir, itu jangan sampai ya. Itu nanti malah merugikan toko Anda. Jadi bisa tapi lakukan dengan cara yang aman. Oke. Toko masih eh, baru banget Kak, pengunjung yang lihat aja sedikit, nggak mau kalau FO. Ya memang kalau bisa jangan FO, jangan FO gitu. Kalau bisa organik aja, lakuin cara yang benar lah, itu akan lebih jangka panjang ya, akan lebih jangka panjang. Alhamdulillah review star 5 semua, tapi pembelian tetap belum ada setiap hari ya. Oke, tenang aja, berarti sebenarnya kalau pembelian belum ada walaupun reviewnya bintang 5, berarti trafficnya nih perlu ditingkatin. Nah, cara datangin trafficnya itu tadi sudah dibahas. Kak Endar tuh alhamdulillah sudah langsung action daftar dan bayar. Sip, nanti kita ketemu di grup mentoring dan program mentoring ya. Oke, itu aja, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya tutup aja sesi hari ini. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau ada yang mau lanjut ditanyakan, langsung tanya di WhatsApp aja, ya, di nomor ini, di nomor admin yang tadi. Langsung aja, nanti setelah ini akan dibantu jawab oleh
admin. Karena nih nomor ini saya dan admin itu juga megang. Nanti di mentoring juga ada mentor yang bisa teman-teman tanyain gitu ya. Nanti di mentoring nggak cuma saya yang ngisi, ada saya ngundang narasumber-narasumber juga yang kompeten. Jadi misalkan kayak affiliate itu ada tim saya yang lebih kompeten, nanti saya akan undang tim saya, nanti ada pembahasan CPAS tuh iklan Sipas, ya iklan di Facebook tapi konversi belinya di Shopee, itu ada partner saya juga yang lebih kompeten, nanti akan dijelaskan sama mereka. Jadi intinya nggak saya sendirian, tapi teman-teman akan dapat ilmu dari berbagai orang, sehingga sudut pandangnya juga bisa jadi beda-beda, teman-teman akan dapat berbagai sudut pandang yang berbeda juga. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi, thank you, terima kasih sudah hadir di webinar malam hari ini. Terima kasih juga yang sudah daftar mentoring. Ingat, cuma 15, malam hari ini masih bisa. Paling lama banget besok pagi kalau misalkan teman-teman malam ini ada kendala. Tapi semoga besok pagi masih ada kuotanya, karena cuma 15 orang. Oke, itu aja dari saya. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sudah nyimak. Sampai jumpa lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sampai jumpa di program mentoring. Itu aja, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Dadah semuanya. Thank you, thank you.